يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. Ya Sadiq. Pagi ini kita sudah kehadiran sahabat kita Ustadz Dia yang alhamdulillah pagi ini kita akan membahas perjalanan satu sejarah yang ada di Quran dan itu selalu diulang-ulang. Temanya kali ini adalah perang Khandaq, perang terberat bagi Rasulullah SAW. Sebelum memulai kajian ini, niatkan bapak-bapak dan ibu-ibu konsentrasi untuk mendapatkan beberapa poin dari kajian ini. Nanti host akan memute semua bapak dan ibu untuk bisa berkonsentrasi. Untuk yang open video, nanti kita lihat kalau misalnya ada yang tertidur atau yang kurang berkenan, kita akan matikan. Untuk tidak berlama-lama, kita serahkan waktu dan acara kepada Habib ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi miqdaril azim amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh sahabat dari Pejuang Subuh, juga seluruh sahabat yang telah bergabung bersama kami di kajian pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa Allah limpahkan kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmatnya pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, walaupun masih secara online, namun insya Allah tidak mengurangi segala ganjaran dan pahala yang dijanjikan untuk orang-orang yang menuntut ilmu, untuk para tulabul ilim, untuk para orang-orang yang belajar. Alhamdulillah, tema kita pada pagi hari ini masih runtutan dari tema yang lalu dan tema yang sebelumnya juga, karena terakhir itu kita membahas tentang perang Uhud. Kemudian tema hari ini adalah perang Khandaq. Peperangan ini walaupun di antara keduanya ada beberapa peperangan kecil yang terjadi, namun sebagai sebuah momen yang besar yang kita angkat menjadi tema kajian adalah momen-momen yang besar saja. Namun bukan berarti hanya itu peperangan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah perang Uhud ada beberapa kejadian yang sebetulnya di dalam runtutan sejarah kejadian itu bisa menjadi bersifat sebab akibat yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perang Khandaq. Nanti sedikit akan kita bahas tentang sebab daripada perangan Khandaq ini. Perang Khandaq merupakan salah satu peperangan yang sangat berat dialami oleh Nabi Muhammad SAW, karena memang sebuah kekuatan yang terlalu besar yang tidak pernah dipandang oleh orang-orang Arab saat itu mengepung kota Madinah. Untuk waktu sendiri perang Khandaq itu ada khilaf antar para ulama, namun pendapat yang terbanyak mengatakan dia terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi tahun ke-5 Nabi SAW berada di kota Madinah pada bulan Syawal. Jadi banyak peperangan ini memang terjadi pada bulan Syawal, lepas daripada Ramadan. Kalau tidak di Ramadannya, ya di Syawal, pada 2 bulan ini. Pada tahun ke-5 Hijriah, pada bulan Syawal, saat itu
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peperangan tersebut. Jadi pada tanggal 5 Hijriah pada bulan Syawal. Dan perang Khandaq sendiri punya nama lain yang disebut dengan perang Ahzab. Nah, disebut dengan perang Ahzab. Nah, nama inilah yang Allah jadikan nama salah satu surat daripada Al-Quran. Ada surat namanya surat Al-Ahzab. Sampai-sampai Allah ceritakan dengan begitu hebatnya dalam Al-Quran, karena memang dia peperangan yang sangat berat. Suatu peperangan yang sangat tidak biasa. Adapun sebab daripada peperangan Khandaq sendiri atau peperangan Ahzab sendiri, nah, itu disebabkan oleh Bani Nadir. Nah, jadi kalau kita melihat runtutan sejarahnya, Bani Nadir ini kan salah satu Bani Yahudi, salah satu salah satu suku Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi di kota Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Ada 3 suku Yahudi, yang satu namanya Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Ada 3 suku Yahudi. Bani Qainuqa telah diusir keluar dari kota Madinah karena terjadi pertikaian bersama kepada umat Islam sampai mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Tentunya juga kita sudah bahas, kita sudah tahu di dalam sejarah Sirah Nabawiyah tentang pengusiran Bani Qainuqa itu disebabkan, satu, mereka menyimpan dendam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepas perang Badar. Yang kedua, terjadi pemantik daripada konflik tersebut ketika seorang perempuan muslimah dilecehkan di pasar Bani Qainuqa oleh para pedagang Yahudi. Nah, sehingga membela kehormatan perempuan tersebut, seorang lelaki muslim membunuh Yahudi yang melecehkan si muslimah. Kemudian orang-orang Yahudi yang lain membunuh si laki-laki muslim, sehingga memantik sebuah konflik yang sangat besar berujung pada pengusiran Bani Qainuqa. Jadi dari 3 suku Yahudi di kota Madinah, 1 suku telah diusir oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Qainuqa. Tersisa 2 suku yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Salah satu sukunya diusir, ya mereka sama-sama orang-orang Yahudi sehingga memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Salah satu suku Yahudi diusir sehingga yang lain itu makin memendam kebencian kepada Nabi SAW. Kemudian juga diriwayatkan terkait Bani Nadir itu sendiri oleh Al-Khudari, Muhammad Al-Khudari, dalam bukunya Sirah Nabawiyah yang berjudul Nurul Yakin. Beliau kutip sebuah riwayat bahwasanya ba'dal hijrah hina wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, zahaba Huyai bin Akhtab ma'a syakikihi Abu Yasir bin Akhtab. Kemudian ada 2 orang Yahudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, ini hijrah. Pertama kali Nabi berhijrah disambut luar biasa oleh orang-orang muslim yang ada di kota Madinah. Ini menjadi sebuah desas-desus di kalangan Yahudi karena mereka sudah punya informasi. Kebetulan Yahudi yang ada di Madinah itu, kalau kita mau lihat dari 12 suku Yahudi, anak-anak daripada Yakub, dari 12 suku Yahudi yang ada di Madinah itu suku Yahudi yang berasal dari suku Lewi atau Levi. Nah, suku Lewi atau suku Levi, mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang kitab Taurat. Jadi memang orang-orang pandai yang ada di sana itu orang-orang yang tahu betul tentang ajaran agama mereka. Bahkan sebab mereka ada di kota Madinah berpisah dengan suku-suku Yahudi yang lain yang mereka ada di Palestina, itu karena mereka memiliki informasi dari kitab suci mereka bahwa nanti pada akhir zaman akan ada nabi yang diutus di daerah tersebut. Sehingga mereka menempati daerah itu, yaitu di kota Madinah. Kemudian berjalan waktu ratusan tahun sehingga suku Levi ini menurunkan 3 bani yang tadi saya sebutkan, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Artinya mereka ini orang-orang yang pandai, cerdik, mereka tahu tentang informasi tentang Nabi akhir zaman. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, ini orang-orang Yahudi, pemimpin mereka itu namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, kemudian dia punya saudara namanya Abu Yasir bin Akhtab. Ini kakak beradik. Huyai ini seorang pendeta Yahudi. Di samping dia kepala suku, dia ahli agama juga. Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab, mereka berdua berangkat untuk melihat siapa sih Nabi yang disambut oleh orang-orang Arab itu. Ternyata mereka melihat di situ ada Nabi Muhammad SAW. Dengan informasi yang mereka punya, mereka tahu dengan pandangan pertama mereka langsung kenal.
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an orang Yahudi itu lebih kenal Nabi Muhammad ketimbang anak-anak mereka sendiri. Kita orang tua kalau lihat anak kita itu kita kenal betul. Karena tumbuh di depan mata kita tahu jalannya bagaimana, kita tahu jatuhnya bagaimana, kita tahu nangisannya. Kalau nangis begini berarti haus, kalau nangis begitu berarti dia sakit, kalau nangis begitu berarti dia mainannya direbut dan lain sebagainya. Kita orang tua kita tahu betul anak kita karena memang tumbuh di depan mata kita. Nah, ini Allah katakan orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka lebih kenal Nabi ketimbang anak-anak mereka sendiri. Oh, jadi mereka tahu betul. Ini Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir, kakak beradik. Dia datang, dia lihat Nabi SAW, dia langsung tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Nabi akhir zaman. Maka saat itu mereka pulang. Yang riwayatkan hadis ini adalah Sofiyah, putrinya Huyai bin Akhtab. Jadi sang pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab ini, dia punya putri namanya Sofiyah, yang nantinya akan menjadi salah satu ummahatil mukminin, salah satu istrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti Sofiyah cerita setelah dia masuk dalam agama Islam menjadi istrinya Nabi, dia ceritakan hal ini. Kata Sofiyah, dulu bapak dan paman saya itu sangat sayang sekali kepada saya. Kalau mereka datang, tidak pernah mereka tidak peluk saya. Jadi setiap mereka berdua datang, mereka peluk saya, mereka cium saya. Baru habis itu mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi saya ini sangat diperhatikan. Kalau saya datang pun begitu. Mereka sempatkan diri untuk diam, peluk, dan cium saya. Baru habis itu mereka lanjutkan kebiasaan mereka, apa yang sedang mereka lakukan. Ini Sofia bilang, namun berbeda ketika mereka berdua sedang berdiskusi tentang Nabi Muhammad yang datang dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah. Saya lihat mereka berdua datang dengan wajah serius. Kemudian paman saya Abu Yasir itu tanya ke bapak saya Huyai bin Akhtab, "Ahwa, apakah dia itu dia? Apakah dia itu betul Nabi akhir zaman?" Kemudian Huyai bin Akhtab mengatakan, "Huwa." Kata Huyai bin Akhtab, "Ya memang dia. Tanda-tandanya jelas bahwa dia memang akhir zaman." Kemudian Abu Yasir bertanya lagi, "Famadza tanwi?" Kalau begitu, apa yang kamu niatkan? Ke depannya ini kita bagaimana? Maka Huyai bin Akhtab mengatakan, "Adawatuhuma bakitu." Saya berniat memusuhi orang tersebut selama saya masih hidup. Jadi memang memendam rasa dengki, memendam rasa benci kepada Nabi SAW. Itu yang terjadi ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah. Nah, kemudian kembali lagi kepada kejadian Khaybar, kepada kejadian Khandaq, di antara sebab juga sebagai salah satu pemantik, salah satu bola salju pertama yang digelindingkan, yaitu ketika pada perang Khaybar, sebelum perang itu terjadi ada sebuah kejadian. Jadi pasca perang Uhud, setelah perang Uhud itu kan umat Islam boleh dikatakan tidak menang pada saat perang Uhud. Yang tadinya di perang Badar tampil sebagai sebuah kesatria, seorang kesatria jagoan yang tidak berani orang lain menentangnya. Namun ternyata pada perang Uhud tidak menang sehingga orang-orang mulai berpikir, oh dia ternyata bukan dewa, oh ternyata dia bisa kalah juga, kira-kira begitu. Nah, orang yang tadinya tampil sebagai jagoan menarik perhatian, kemudian kalah, yang semacam ini akan banyak orang lain ingin coba-coba, ingin ngetes, coba pengen ngalahin bisa apa enggak kira-kira. Nah, ini yang terjadi kepada umat Islam setelah perang Uhud. Sehingga terjadi beberapa hal, di antaranya adalah yang paling menyakitkan Nabi SAW, ada sebuah kejadian yang disebut dengan Bi'r Ma'unah. Nah, kejadian Bi'r Ma'unah ketika ada satu orang dari Najd datang kepada Nabi SAW. Orang ini dijuluki dengan Mula'ibul Asinnah. Nah, ini Mula'ibul Asinnah datang kepada Nabi SAW. Dia minta 70 orang penghafal Al-Quran untuk berdakwah di daerah Najd dengan dia menjamin keselamatan orang-orang tersebut. Namun singkat cerita, ternyata 70 orang sahabat Nabi para penghafal Al-Quran ini dibantai. Dibantai di Bi'r Ma'unah. Di satu tempat yang bernama Bi'r Ma'unah. Maka kemudian namun satu orang selamat. Orang yang selamat ini, dia kembali ke kota Madinah. Tapi ternyata di tengah jalan ketika dia sedang beristirahat, dia selamat karena dia berpura-pura mati. Kawan-kawannya dibantai, dia pura-pura mati, dia pura-pura jatuh.
Kemudian ketika dia mau kembali ke kota Madinah, di tengah jalan dia merasa diikuti oleh dua orang. Dia khawatir dua orang ini berasal dari Bi'r Maunah, mau mengejar, mau membunuh dirinya. Sehingga sebelum dibunuh dia ambil tindakan dulu, dia bunuh terlebih dahulu. Ternyata dua orang itu bukan berasal dari suku Bi'r Maunah. Ala kulli hal, artinya dia membunuh, menumpahkan darah yang tidak boleh ditumpahkan. Sehingga di dalam hukum Islam secara orang yang membunuh itu hukumnya dikisos. Atau seandainya dia membunuh dengan ketentuan dengan tidak sengaja, maka kisos itu bisa digantikan dengan diat. Diat itu artinya kita menebus nyawa orang tersebut. Bisa digantikan dengan 100 ekor unta. Kalau yang dibunuh satu orang, kalau yang dibunuh dua orang, 200 ekor unta. Ya lumayan. 100 ekor unta, kalau unta yang paling murah saja sekarang mungkin bisa 35 juta sampai 40 juta. Artinya 100 ekor unta itu sampai 4 miliar. Dua orang yang dibunuh berarti 8 miliar. Ini sebuah kejadian yang terjadi saat itu. Sehingga orang ini kembali ke kota Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, wa ana afdihumah, nanti saya yang akan membayar diatnya, kata Rasulullah SAW. Kebetulan kembali lagi sedikit, ketika Rasul pertama kali hijrah ke kota Madinah, itu Rasulullah membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi untuk tidak saling ganggu dan lain sebagainya. Kemudian di antara poin perjanjian tersebut, salah satunya kalau seandainya Rasul SAW membutuhkan bantuan untuk membayar diat dan lain sebagainya, maka orang Yahudi harus ikut membantu umat Islam di dalam pembayaran diat. Sehingga ketika Rasulullah harus membayar diat yang daripada sahabatnya tersebut, Rasul berangkat ke Bani Nadir. Ini juga salah satu sebab peperangan daripada perang Khaybar. Daripada perang Khandaq. Rasul SAW berangkat ke Bani Nadir untuk bernegosiasi soal berapa yang nanti akan dibayarkan oleh Bani Nadir untuk membantu umat Islam dalam membayar diat. Namun ternyata saat itu Bani Nadir merencanakan pembunuhan. Jadi ketika Rasul datang ke Bani Nadir, saat itu beberapa orang dari Bani Nadir bilang, ini orang Muhammad ini sedang datang ke tempat kita, dia duduk di tempat kita tanpa penjagaan pasukan penuh dari para sahabatnya. Ini sebuah momen yang tidak berulang, ini sebuah kesempatan emas. Bagaimana kalau kita bunuh saja ketika dia di sini? Bagaimana cara bunuhnya? Salah satu orang dari kita naik ke atas rumah, kemudian lemparkan batu ke bawah, ke arah Muhammad duduk, ke arah tempat Muhammad duduk, sehingga dia tertimpa oleh batu, kemudian dia mati. Itu direncanakan oleh Bani Nadir, upaya pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata Rasulullah telah mendapatkan kabar Terputus ya. Ustadz terputus mungkin. Sambil menunggu Pak Agung bisa dibacakan maklumat sebelum Pak Ustadz kembali bergabung. Ya, terputus. Masih di jalan. Sebentar, saya panggil lagi Pak Ustadz sebentar. Ya, mohon maaf, ini internet saya bermasalah jadi putus tadi. Alhamdulillah sudah masuk lagi, jelas, silakan lanjutkan. Iya, melanjutkan tadi. Jadi Bani Nadir terungkap upaya pengkhianatan mereka sehingga Bani Yahudi ini diusir juga dari kota Madinah oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka keluar dari kota Madinah dengan berat hati, dengan memendam kebencian yang berlipat-lipat ganda. Yang tadinya sudah benci dengan Nabi Muhammad, kemudian diusir pula dari kota Madinah,
mereka menjadi semakin benci lagi pada Nabi. Ya. Kemudian dikatakan Bani Nadir ini mereka berangkat sebagian ke negeri Syam, sebagian mereka berangkat ke satu daerah yang bernama Khaybar. Nah, jadi mereka berangkat ke Khaybar. Di Khaybar itu mereka membangun kekuatan lagi. Mereka berkumpul, bangun kekuatan, mereka bangun kebun-kebun mereka dan lain sebagainya. Nah, intinya mereka menjadi para penghuni Khaybar. Kemudian setelah terjadi perang Uhud dan kejadian Bi'r Ma'unah, nah ini Bani Nadir mulai ingin membalaskan dendamnya. Nah, ini dia sebab daripada perang Khaybar yang sebenar-benarnya ataupun sebab utamanya adalah Bani Nadir ingin membalaskan dendamnya. Kemudian dikatakan Bani Nadir mendatangi orang-orang Quraisy, tentunya rival utama daripada Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Quraisy. Kemudian mereka datang kepada orang-orang Quraisy. Allah ceritakan di dalam surat An-Nisa ayat 51, alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bijibti wa taghut yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Kata Allah, tidakkah kalian lihat tentang orang-orang yang telah Allah berikan bagian daripada Alkitab. Allah pernah kasih kitab kepada mereka. Itu orang-orang Yahudi, Allah berikan Taurat kepada mereka. Utu nasiban minal kitab. Allah berikan bagian informasi dari kitab yang Allah turunkan. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Tapi mereka malah beriman dengan mereka malah beriman dengan bijibti wa taghut. Jibti itu sesuatu yang dibuat-buat. Nah, mereka beriman dengan sesuatu yang dibuat-buat. Yang kita tahu sekarang bahwa Talmud itu bukan Taurat. Talmud itu adalah satu produk yang dibuat oleh para rahib selama periode ratusan tahun. Nah, mereka beriman bijibti wa taghut. Kemudian mereka mengatakan yaquluna lil ladzina kafaru. Mereka bilang kepada orang-orang kafir Quraisy, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Hei, orang-orang kafir Quraisy, kalian itu lebih mendapatkan hidayah sebetulnya. Agama kalian itu lebih baik daripada agamanya Muhammad. Ahda minal ladzina amanu sabila, agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad. Jadi mereka katakan seperti itu. Jadi nggak heran kalau sekarang ada orang yang merasa lebih beriman dari orang beriman. Ala kulli hal ya, dari itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Sekarang ada orang mungkin merasa lebih santri daripada santri dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Jadi memang orang-orang Yahudi ini menghasut. Mereka menghasut, mereka mengatakan, orang-orang kafir masih mendingan agama kalian yang kalian sujud pada berhala ketimbang agamanya Muhammad, untuk mengajak mereka memerangi Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya terjadilah ajakan tersebut sehingga Abu Sufyan mengatakan, kami ini kemarin perang Uhud itu kami tidak menang. Kami tidak menang. Kalaupun sekarang harus perangi Muhammad lagi, kami harus tahu siapa yang mendukung kami. Kalau nggak ada kekuatan yang betul-betul real, maka kami nggak mau, kata Abu Sufyan. Nah, kenapa? Ya, pengalaman sebelum-sebelumnya di perang Badar mereka kalah, di perang Uhud mereka tidak menang sepenuhnya. Ala kulli hal. Kemudian orang-orang Bani Nadir itu mengatakan, kami berencana akan mengajak orang-orang Arab yang lain untuk memerangi Muhammad. Nah, maka saat itu orang-orang Quraisy dikepalai oleh Abu Sufyan. Dia bilang kepada Bani Nadir, kalau memang orang-orang Arab itu sudah bergabung, maka pasti kami akan bergabung menjadi pemimpin mereka. Maka saat itu orang-orang Bani Nadir ini mulai mendatangi para kabilah-kabilah, kabilah-kabilah Arab, baik yang kecil ataupun yang besar. Tentunya kabilah-kabilah kecil itu ada banyak. Mereka datang ke Bani Kalab, mereka datang ke Bani Bakar dan lain sebagainya. Mereka ajak orang-orang kabilah-kabilah itu untuk bergabung, berkoalisi memerangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka juga datang ke satu kabilah besar dari bangsa Arab. Jadi yang besar itu adalah satu Quraisy, yang kedua ada kabilah besar juga bernama kabilah Ghatafan. Mereka datang kepada Bani Ghatafan, mereka tawarkan untuk bergabung memerangi Nabi Muhammad SAW. Bani Ghatafan ini orang yang hidup di padang pasir, jadi nggak pernah punya satu perkampungan. Jadi Bani Ghatafan ini ya mereka hidup sesuai dengan arah hujan dan sesuai dengan tumbuhan yang ada di padang pasir untuk mengembalakan ternak mereka. Jadi mereka orang-orang yang hidup di tenda-tenda, kemudian berpindah-pindah mengikuti pola air yang ada di atas muka bumi. Nah, jadi Bani Ghatafan namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Bani Ghatafan ketika diajak bergabung bersama koalisi, dia berkata,
kami ini nggak punya urusan, kami nggak punya keperluan dengan Muhammad ataupun dengan orang-orang kafir Quraisy. Apa untungnya kalau kami ikut berperang bersama peperangan kalian? Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir mereka menjanjikan separuh dari dua per tiga. Mereka menjanjikan dua per tiga dari hasil panen kurma di Khaybar. Mereka kan tinggal di Khaybar. Mereka tanam pohon-pohon kurma. Mereka janjikan hasilnya itu buat kalian nanti 2/3-nya hasilnya untuk kalian. Nah, melihat keuntungan yang besar, Bani Qatafan pun ikut bergabung di dalam koalisi tersebut. Kemudian mereka datang lagi ke suku-suku Arab yang kecil-kecil, mereka juga janjikan hal yang sama, 2/3 dari kurma yang ada di Khaybar. Walaupun tentunya kita tahu kalau sudah dijanjikan ke satu orang, dijanjikan ke orang lain, berarti janji ini tidak niat untuk ditepati. Nah, mereka niat untuk mengkhianati janjinya. Namun dengan janji tersebut maka terkumpullah pasukan yang sangat besar. Diriwayatkan terkumpul pasukan yang sampai 10.000 orang. La ilaha illallah. Bangsa Arab belum pernah dalam peperangan mereka belum pernah terkumpul sampai 10.000 orang, sehingga dikatakan ini adalah kekuatan yang tidak pernah disaksikan oleh bangsa Arab. Sebuah pasukan yang sangat besar terkumpul 10.000 orang. Padahal kota Madinah kalau nanti kalau nanti mau dikumpulkan semua orang di kota Madinah, baik yang laki-laki, yang tua, yang muda, yang kecil, yang perempuan, semua orang di kota Madinah kalau mau dikumpulkan itu hanya 3.000 lebih sedikit. Jadi mungkin 3.100, 3.200. Nah, itu jumlah semua orang yang ada di kota Madinah. Musuhnya orang-orang Quraisy dan koalisi Bani Nadir dan Bani Qatafan ini mereka mencapai angka 10.000. Rasulullah SAW mendapatkan informasi tentang berkumpulnya dan mereka mulai ingin menyerang Nabi Muhammad SAW. Rasul mendapatkan informasi, maka seperti biasa Rasul mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah menentukan langkah apa yang harus kita ambil, dan ini terjadi di dalam perang Uhud. Allah sendiri mengatakan wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Allah bilang orang-orang ini adalah umat Islam itu kalau mau memutuskan sesuatu mereka bermusyawarah di antara mereka. Kemudian Rasul juga diperintahkan wa syawirhum fil amr, bermusyawarahlah di dalam perkara memutuskan sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Nah, ini sedikit. Musyawarah itu menarik. Musyawarah suatu konsep yang Allah ajarkan dalam Al-Quran itu menarik. Musyawarah diambil dari kata syara, dari kata syara yashuru, itu biasa orang Arab kalau mereka bilang syurtul asal itu artinya menyuling madu. Nah, kalau mereka bilang syurtul asal itu artinya menyuling madu. Nah, dari kata syurtu ini diambil kata musyawarah. Nah, syurtul asal itu menyaling madu. Padahal kalau kita lihat madu itu kan bagus. Madu itu bagus. Lebah itu semua yang dia keluarkan itu baik. Liurnya bisa jadi obat, kemudian madunya apalagi, kemudian lilinnya pun, lilin yang menjadi rumah lebah tersebut itu memiliki manfaat yang besar, memiliki manfaat tersendiri. Artinya kalau mau dibilang menyaling madu, ini semua baik. Buat apa dibedakan? Nah, tentunya tujuannya adalah syurtul asal menyaling madu itu, tujuannya adalah mengambil yang terbaik dari semua yang baik. Semuanya baik, semua bermanfaat, semua bagus, namun madu itu dikeluarkan sebagai intisari yang terbaik. Nah, dari banyak yang baik, yang terbaik itu diambil. Itu disebut dengan syurtul asal. Dan menarik kalimat syurtul ini yang nanti menjadi asal kata kalimat musyawarah. Jadi musyawarah itu menerima semua masukan yang baik, kemudian bersepakat untuk mengambil hal yang terbaik, masukan yang terbaik. Makanya di dalam konsep musyawarah itu ketika sedang berada di dalam musyawarah, semua orang yang punya pandangan, punya pendapat itu harus kemukakan pandangannya, setuju ataupun tidak setuju. Dia harus ngomong, dia harus kemukakan pendapatnya. Nanti mulai dibahas, mulai diperdebatkan. Semua yang yang punya unek-unek itu harus dikeluarkan pendapatnya di dalam proses musyawarah. Sampai nantinya setelah semua dibahas, kemudian menyimpulkan satu kesimpulan,
semua orang harus ikut kesimpulan ini. Jadi kayak begitu. Konsep musyawarah, ketika di dalam musyawarah semua harus keluarkan. Namun ketika diambil satu kesimpulan, semua harus ikut kepada kesimpulan tersebut. Jadi nggak boleh nanti kalau sudah musyawarah ada satu orang sudah dapat satu kesimpulan, kemudian ada orang yang bilang saya nggak mau, saya juga nggak setuju dari pertama, tapi dia nggak ngomong pas saat musyawarah. Itu yang salah. Jadi Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Yang satu mulai bilang, ya Rasulullah, ini kekuatan yang sangat besar, 10.000 orang. Maka sebagaimana kau sampaikan pada saat perang Uhud, bagaimana kalau kita jadikan kota Madinah ini sebagai benteng? Jadi saat perang Uhud, mungkin kita masih ingat, Rasul sarankan kota Madinah, perang kota Madinah itu menjadi benteng. Para sahabat menyarankan seperti ini. Kalau kekuatan terlalu besar, kita nggak bisa bangun benteng, maka kita jadikan kota Madinah ini benteng. Gang-gangnya nanti kita tutup, celah-celahnya nanti kita tutup dengan tanah, rumah-rumah menjadi benteng, kemudian kita melaksanakan perang kota. Namun sebagian yang lain bilang, oh nggak bisa. Kalau pasukan 10.000 ini kekuatan yang sangat besar, terlalu besar. Kita nggak bisa jadikan rumah kita sebagai benteng. Kalau kita kalah, yang kita korbankan itu semua keluarga, semua anak, semua harta. Jadi kalau memang kalah, kita bakal kalah habis-habisan. Sehingga para sahabat sebagian tidak setuju. Bagian yang lain bilang, udah ya Rasulullah, kita perangi saja. Kita perangi saja dengan keberanian yang membara-bara, semangat, kita perangi saja. Kalau harus mati syahid, kita mati syahid. Tentunya juga Rasulullah SAW mengambil pendapat yang baik itu, tapi beliau masih mempertimbangkan. Belum ada keputusan daripada musyawarah, sehingga satu orang yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi saat itu beliau angkat tangan. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berbicara. Kemudian Rasul mengatakan, "Qul ya Salman, berbicaralah engkau wahai Salman." Maka Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita mau bangun benteng nggak sempat, waktunya udah mepet. Mau bangun benteng itu tidak sempat, tidak bisa lagi. Namun kami, beliau Al-Farisi, beliau berasal dari Persia, beliau bukan orang Arab. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, namun kami itu di Persia, kalau kami berada dalam satu kepungan yang waktu kami tidak sempat untuk membangun benteng, maka kami akan menggali parit. Kami akan menggali khandak. Ini sebuah usulan yang nggak pernah dikenal oleh orang Arab. Jadi orang Arab itu nggak pernah tahu ada sistem mempertahankan diri yang bernama parit, yang bernama khandak. Kalimat khandak sendiri, makanya para ahli lughah, para ahli bahasa, mereka bilang khandak itu bukan berasal dari bahasa Arab. Khandak itu bahasa Persia. Khandak sebagai parit itu bahasa Persia yang diarabkan, yang diambil oleh orang Arab. Karena memang sebelumnya orang Arab nggak kenal tentang khandak. Mereka tahu ada kita bisa bilang sekarang lubang besar di tanah yang sengaja digali. Mereka kenal itu sebagai ukhdud. Ukhdud, makanya di Al-Quran ada surat Al-Buruj, itu kutila ashabul ukhdud. Allah katakan ashabul ukhdud. Kenapa mereka dibilang ashabul ukhdud? Karena saat itu di Yaman, pada zaman dahulu digali sebuah parit, sebuah ukhdud dalam bahasa Arab kunonya, kemudian dinyalakan api, yang tidak mau kufur maka dilemparkan ke dalam api tersebut. Itu yang dibilang dengan ukhdud. Asal katanya ukhdud itu adalah codetan di wajah seseorang. Jadi ukhdud itu adalah sebuah luka di khad. Khad itu pipi. Luka di pipi itu disebut dengan ukhdud. Sehingga lubang yang digali di tanah dalam bahasa Arab kuno itu disebut dengan ukhdud. Itu yang mereka kenal. Orang Arab kenalnya ukhdud. Khandak bahasa baru yang diperkenalkan oleh Salman Al-Farisi. Ala kulli hal, namun Rasulullah SAW menimbang bahwa rasa-rasanya ini adalah pendapat yang terbaik. Maka saat itu diputuskan untuk menggali khandak. Untuk menggali khandak, maka Rasul mulai meminta para sahabat untuk mulai bekerja di dalam penggalian khandak tersebut. Kenapa? Sayyidina Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggali khandak karena memang kota Madinah itu terlindungi. Kota Madinah terlindungi, jadi bagian selatan dari kota Madinah itu dilindungi oleh satu bukit yang bernama Bukit Air dan
perkebunan Bani Quraidah. Nah, jadi di bagian selatan, bagian belakang atau bagian bawah lah, bagian bawah kota Madinah itu dilindungi oleh satu bukit yang terjal dan sulit untuk dilewati, sehingga pasukan kuda nggak mudah buat lewat bukit itu, susah. Nah, sekalinya ada dataran, dataran itu ditutup dengan perkebunan Bani Quraidah. Kenapa perkebunan bisa menutup? Karena orang-orang Yahudi ini kalau bangun kebun kurma, mereka bangun dinding yang sangat tinggi untuk melindungi kebun tersebut dari pencurian. Sehingga pada saat perang Khandaq, dinding itu bermanfaat dan berguna. Berguna sebagai satu bentuk pertahanan. Jadi sudah ada bentengnya, sudah ada benteng yang tidak disengaja, yang berada di bagian belakang kota Madinah. Di bagian selatannya terlindungi dengan kebun Bani Quraidah dan gunung air. Kemudian di bagian timur kota Madinah juga ada satu bukit yang bernama Bukit Waqim, yang secara secara alami melindungi kota Madinah dari serangan pasukan berkuda. Kemudian juga di bagian barat ada satu bukit yang bernama Bukit Wabrah, melindungi juga kota Madinah. Jadi kota Madinah seperti sebuah U yang telah dilindungi oleh alam. Di kota Madinah ada di tengah-tengahnya, sehingga umat Islam hanya perlu mempertahankan garis terdepan mereka, yaitu di sebelah utara. Harus mempertahankan sebelah utaranya. Sehingga mulailah digali Khandaq itu di sebelah utara tersebut. Nanti dikatakan berapa banyak kita harus menggali. Sehingga ketika usulan ini sudah disepakati, para sahabat mulai bekerja untuk menggali Khandaq. Seberapa dalam parit yang harus digali? Sebelumnya seberapa lebar? Seberapa lebar parit itu harus digali? Dikatakan selebar kira-kira kalau kuda lompat, kuda itu tidak bisa melampaui parit tersebut. Jadi lebarnya harus, kalau kuda loncat, terjatuh di dalam paritnya, tidak bisa melampaui parit tersebut. Maka sebagian sahabat menghitung-hitung, mereka bilang kalau kuda lompat itu dan tidak bisa lewat, setidak-tidaknya harus ada 5 meter. Jadi lebarnya itu sekitar 5 meter. Tentunya 4 meter sekian, hampir 5 meter. Kemudian dalamnya seberapa dalam? Kalau kuda yang jatuh tadi, dia nggak bisa loncat lagi ke atas. Kemudian dikatakan kira-kira dalam itu adalah sedalam 3 meter. Jadi lebarnya 5 meter, dalamnya kira-kira 3 meter. 3 meter itu kalau kuda lompat ke atas, dia nggak bisa mencapai tepian. Jadi tetap berada di bawah lubang tersebut. Kemudian panjangnya berapa banyak? Jadi lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, panjangnya berapa banyak? Ternyata diukur dari ujung ke ujung yang satu untuk melindungi kota Madinah dibutuhkan sekitar 5,5 km. La ilaha illallah, 5.500 meter kira-kira. Jadi sebuah proyek yang sangat besar, menggali parit sepanjang 5,5 kilo, dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter. Jadi sebuah proyek yang sangat besar. Saat itu mulailah proyek itu dilaksanakan, dan para sahabat mulai bekerja. Mereka semua turun untuk menggali parit tersebut. Kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang kejadian itu, wa idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa. Allah ceritakan saat itu ketika mereka datang kepada kalian dari arah atas kalian dan dari arah bawah kalian, ketika pandangan mulai kabur, wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, ketika hati sudah sampai di kerongkongan. Jadi Allah bahasakan dengan bahasa yang sangat mewakili kejadian saat itu. Allah bilang pada saat perang Ahzab itu, hatinya para sahabat itu rasanya udah ada di kerongkongan. Mungkin kita pernah merasa lagi berjalan terjatuh, itu hati kita seakan-akan naik ke atas, atau lagi berkendara kemudian kejadian sesuatu yang tidak kita kira-kira, hati kita itu merasa naik ke atas, tapi rasa-rasanya belum sampai ke kerongkongan. Ini ketika perang Ahzab, Allah Subhanahu wa taala ceritakan hati para sahabat itu rasa-rasanya sudah sampai di kerongkongan mereka. Wa tadunnuna billahi dununa, sehingga mulai ada prasangka-prasangka buruk yang dibisikkan oleh para syaitan di dalam hati umat Islam saat itu. Alhamdulillah, karena memang sangat berat. Proyek yang dibangun itu untuk melindungi kota Madinah itu adalah suatu yang sangat berat. Namun itu pilihan terakhir karena tidak sempat kalau akan membangun benteng lagi untuk melindungi diri. Nah, maka saat itu
Al-Bara bin Azib diantaranya dia ceritakan semua orang ikut bekerja, yang anak kecil ikut apa yang bisa mereka lakukan, yang orang dewasa ikut melakukan penggalian, yang perempuan juga ikut membantu, semua orang mulai bekerja sampai dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut. Jadi Rasulullah itu ikut sampai beliau berdebu-debu. Jadi di antara yang terjadi di dalam perang Khandaq itu, di dalam penggaliannya sebelum peperangannya, itu orang-orang mereka itu kan mengambil pasir, kemudian ditaruh untuk menggali lubang. Mereka ambil pasir, mereka taruh di semacam wadah, yang terbuat dari anyaman. Wadahnya diangkat di atas kepala, mereka mulai singkirkan pasir-pasir tersebut. Dan Rasulullah pun ikut. Cuman kan kalau pasir di Indonesia, kita ambil, kita taruh di wadah, ya dia tetap berada di wadah tersebut. Ini masalahnya pasir yang diambil adalah pasir dari padang pasir yang halus, pasir halus. Sehingga ketika ditaruh di wadah dari anyaman, ketika diangkat ada banyak pasir yang berjatuhan, ada banyak pasir yang turun. Itu Al-Bara bin Azib diceritakan bahwa kami lihat Rasulullah itu wajahnya udah gak kelihatan. Jadi Rasulullah ikut bekerja, Rasulullah ikut mengangkat pasir di atas kepalanya sampai pasir itu menutupi wajah beliau. Kata Al-Bara bin Azib, saking Rasulullah angkat lagi sampai perut beliau itu kelihatan. Jadi bajunya mulai terangkat. Kalau orang banyak mengangkat tangan ke atas, baju ini akan tertarik ke bagian atas juga. Kata Bara bin Azib, kami lihat perutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajah beliau udah nggak kelihatan karena tertutup oleh debu-debu yang jatuh dari pasir tersebut. Kemudian juga masih Al-Bara bin Azib, beliau katakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyemangati para sahabat, beliau mengucapkan syair. Jadi beliau membaca syair yang pernah digubah oleh para sahabat. Kalau nggak salah oleh Miqdad bin Amr. Itu ada syair yang berbunyi, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilis sakinata alaina innal ala qad bagau alaina. Kemudian arti daripada syair tersebut, Rasul mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena engkau, kami nggak bakal dapat hidayah. Kalau bukan karena engkau, kami nggak bisa sholat, kami nggak menikmati sholat kami, dan kami tidak bisa bersedekah. Fa'anzilis sakinata alaina, maka turunkanlah as-sakinah, ketenangan di dalam hati kami, karena mereka orang-orang kafir sedang berencana buruk kepada kami. Jadi Rasulullah dendangkan syair tersebut yang didengar oleh para sahabat, sehingga para sahabat mendengar syair yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka juga menyaut, mereka sambut syair tersebut dengan sebuah syair juga. Mereka ramai-ramai mengatakan, nahnu ladina ya'budu Muhammadan ala jihadi ma baqina ahadan, nahnu ladina bay'u Muhammadan ala imani ma baqina ahadan. Jadi mereka juga mendendangkan syair, jawaban atas syair Nabi Muhammad SAW. Mendengar syair daripada kaum Muhajirin dan Ansar, maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka rahmati orang Ansar dan orang-orang Muhajir. Jadi mereka saut menyaut di dalam syair tersebut. Ya, tentunya kita tahu untuk meringankan beban di dalam pekerjaan, kadang-kadang kita perlu mengalihkan perhatian kita dengan syair, dengan lagu, dengan nyanyian, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah syair puji-pujian, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Jadi saling saut menyaut di dalam syair. Itu yang terjadi. Di antaranya juga diriwayatkan oleh masih Al-Bara bin Azib. Beliau riwayatkan bahwasanya Rasulullah ini dikutip juga oleh Al-Mubarakfuri di dalam kitab Sharh Nabawiyahnya, bahwa saat kami menggali Khandaq, itu keadaan yang sangat memilukan, keadaan yang sangat menyakitkan. Kami semua itu kelaparan luar biasa. Kami merasa lapar luar biasa, merasa sulit luar biasa. Kemudian kami mendapati ada satu buah sokhrah azimah syadidah. Ada satu buah batu, ketika menggali itu ada satu buah batu yang terlalu besar dan sangat keras, sehingga kami nggak mampu. Kami kelaparan, kami kesusahan, kami nggak mampu untuk menghancurkan batu tersebut. Karena mau dipukul dengan pacul, dia tidak pecah karena dia keras. Mau digeser begitu saja, dia terlalu besar sehingga dia terlalu berat, tidak bisa digeser. Sehingga dalam keadaan seperti itu, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fasyaqau dzalika illa Rasulullah.
Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ana nazil. Nah, saya akan turun, saya yang akan menghancurkan batu tersebut. Maka saat itu Rasulullah SAW turun dan beliau mulai mengangkat paculnya. Kata Jabir bin Abdullah, itu para sahabat mereka kelaparan. Para sahabat kelaparan, sebagian taruh batu satu mengganjal lambungnya agar tidak terlalu perih, sebagian taruh batu dua untuk mengganjal karena terlalu lapar. Nah, saat itu Rasulullah SAW turun untuk menghancurkan batu, beliau angkat tangan, beliau pegang pacul, beliau angkat tangan. Tadi saya bilang kalau orang angkat tangan begini, baju terangkat ke atas. Kata Jabir bin Abdullah, saya lihat di perut Nabi ada 3 buah batu. Jadi beliau lebih lapar dari semua sahabatnya. Beliau angkat tangan, kemudian beliau hantamkan pacul itu ke batu yang besar. Beliau katakan, Bismillah. Ketika dihantamkan, Mubarakfuri cerita bahwa itu terpancar api yang besar ke atas. Kemudian Rasul mengatakan, Allahu Akbar. Batu itu terpecah sepertiganya. Kemudian Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Laqad utitu mafatih Syam. Demi Allah, saya baru saja diberikan oleh Allah kunci-kunci negeri kunci-kunci negeri Syam. Saya diberikan oleh Allah kunci negeri Syam. Demi Allah, saya melihat pada saat ini kepada istana-istananya. Kemudian Rasul mulai angkat tangan lagi, beliau hantamkan lagi, Allah terpancar api yang lebih besar. Kemudian beliau bertakbir lagi, Allahu Akbar. Laqad utitu mafatih Faris. Saya telah diberikan oleh Allah kunci-kunci negeri Persia. Dan demi Allah, saat ini saya melihat pada istana-istana putihnya. Kemudian Rasul angkat tangannya lagi, Rasul hantamkan untuk ketiga kali, dan batu itu luluh lantak terpecah. Kemudian muncul api yang besar juga dari hantaman tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, Allahu Akbar, wallahi laqad utitu mafatihal Yaman. Demi Allah, aku telah diberikan oleh Allah kunci-kunci kerajaan Yaman. Dan saat ini aku melihat kepada gerbang-gerbangnya. Ala kulli hal. Jadi itu sebuah bisyarah. Bisyarah, sebuah kabar gembira di tengah kesulitan dan kegentingan para sahabat. Rasul berikan kabar gembira bahwa Islam itu akan eksis sampai akan masuk ke negeri Syam, sampai akan masuk ke Persia, sampai akan masuk ke negeri Yaman. Jadi kita nggak bakal kalah di sini, istilahnya seperti itu. Ala kulli hal. Batu itu terpecah. Jabir bin Abdullah dia katakan bahwa Rasulullah SAW menderita kelaparan yang tidak bisa diderita oleh orang lain. Sehingga saat itu Jabir bin Abdullah, mungkin sebelumnya kita perlu tahu apa makanannya para sahabat. Para sahabat itu pada saat perang Khandaq, makanan mereka sehari semalam itu ada 2. Makanan mereka ada 2 waktu untuk makan. Di pagi hari mereka diberikan 1 butir kurma. Hanya 1 butir kurma itu untuk sampai makan malam. Jadi kerja yang sangat berat tadi, makanannya adalah 1 butir kurma. Jadi sebagian sahabat itu bilang kadang-kadang kami emut-emut itu biji kurma, kami emut sampai malam. Seperti anak kecil mengemut permen, itu kami emut biji kurma itu sampai malam. Karena memang dalam keadaan sedang sulit. Kemudian pada makan malam, ini yang agak istimewa, pada saat makan malam akan ada seorang sahabat berkeliling membawa wadah berisi gandum. Jadi ada gandum dibawa keliling. Kemudian bagaimana cara bagikan? Para sahabat membasahkan tangannya dengan air, kemudian mereka tempel di atas gandum. Mereka tempel di atas gandum, mereka angkat tangannya, gandum yang menempel di telapak tangan itu rezekinya untuk makan malam. Kemudian nanti akan ada yang lain berkeliling membawa minyak yang panas, sehingga ini gandum yang ada di tangan dikumpulkan, ditetesi dengan minyak panas menjadi setengah matang, kemudian dimakan. Itu makanan para sahabat. Pagi 1 butir kurma, di malam hari gandum yang menempel di tangan. Sehingga mereka dalam keadaan lapar luar biasa. Tapi kata Jabir bin Abdullah, selapar-laparnya kami lihat Nabi Muhammad SAW jauh lebih lapar dibanding kami. Karena beliau ada 3 batu di perutnya. Kemudian melihat kejadian itu, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Jabir bin Abdullah pulang ke rumah. Dia izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya izin pulang ke rumah, boleh apa enggak? Rasulullah bilang silakan. Maka Jabir pulang ke rumah, dia tanya kepada istrinya, kita punya apa? Maka istrinya bilang, wahai Jabir, kita cuma punya 1 sok gandum. 1 sok itu arba'atu amdad. 1 sok itu 4 mud, 4 kepal. Jadi 4 kepalan ya seginilah kira-kira. Ini 1 sok, 4 kepalan gandum. Itu aja yang kita punya. Kemudian ada apa lagi?
kita masih punya 1 ekor anak kambing. Itu harta terakhir yang dimiliki oleh Jabir bin Abdullah. 1 sok gandum dan 1 ekor anak kambing. Maka Jabir bin Abdullah bilang kepada istrinya, wahai istriku, kamu tolong adoni gandumnya, saya sembeli anak kambingnya. Karena saya lihat sebuah kelaparan pada Nabi Muhammad yang gak akan bisa ditanggung oleh selain beliau. Maka istrinya mulai mengadon, Jabir mulai menyembeli dan memasak kambing tersebut. Dibuat burma. Burma itu kambing yang diberikan kuah, kemudian roti itu direndam di dalam kuah kambing tersebut. Ketika hampir matang, Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah SAW yang sedang memantau pekerjaan para sahabat di Khandaq. Kemudian berbisik dengan sangat halus, Jabir bilang, ya Rasulullah, tu'aimah. To'am itu bahasa Arab. To'am. Dikecilkan. Jadi sedikit makanan. To'am. Dikecilkan oleh Rasulullah, oleh Jabir di tasjir. Ya Rasulullah, ada sedikit sekali makanan di rumah saya. Silahkan kamu datang ke rumah, makan di rumah saya. Ada sedikit sekali makanan, mungkin boleh ajak 1 atau 2 orang dari kalangan sahabat. Maka Rasul mendengar omongan Jabir, Rasul tanya, memangnya ada berapa makanannya? Tadi saya punya anak kambing, saya sembelih, kemudian ada 1 sok gandum. Rasul mengatakan, katsiran thayyib, banyak, alhamdulillah, makanan yang banyak, makanan yang thayyib, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bilang, wahai Jabir, bilang sama istrimu, sebelum saya datang, rotinya jangan dikeluarkan dari tanur. Tanur itu tempat bakar roti, dan kuah kambingnya jangan dikeluarkan dari gidir, dari pancinya. Biarkan, nanti biar saya yang keluarkan. Sebelum saya datang, jangan disenggol. Nah, kemudian Rasul mulai menghadap para sahabat. Rasul bilang, ya ahlal Khandaq. Beliau berteriak, wahai para penggali parit. Jabir bin Abdullah masak kambing, dia undang kita makan. La ilaha illallah. Porsi 3-4 orang, Rasul undang 3.000 orang. Rasulullah undang 3.000 orang. Kemudian Jabir bin Abdullah itu ketakutan. Ya Rasulullah, makanannya sedikit. Rasul hanya tersenyum, menenangkan Jabir. Kemudian Rasul bilang, biar nanti saya yang melayani para sahabat saya. Berangkat rame-rame ke rumah Jabir bin Abdullah. Kemudian Rasul masuk duluan. Rasul bilang, udkhulu ashran. Masuk 10-10. Setiap masuk 10 orang sahabat, Rasul ambil roti dari tanur, Rasul berikan. Rasul ambil kuah dari gidir, Rasul berikan. Mereka makan selesai, masuk 10 lagi. Terus menerus. Mulai 100, 1.000, sampai selesai 3.000 orang, Rasul layani mereka dengan tangan beliau yang mulia. Sudah selesai 3.000 orang makan di rumah Jabir, baru Rasul ambil untuk dirinya, Rasul berikan untuk keluarga Jabir, Rasulullah makan di situ. Bersama Jabir bin Abdullah dan keluarganya. Selesai makan, Rasul berterima kasih, Rasul pergi. Kemudian Jabir bin Abdullah meriwayatkan, saya buka tanur, saya dapati rotinya masih utuh. Dan kuah kambing yang saya masak pun masih utuh. La ilaha illallah. Nah, jadi sebuah mukjizat yang Allah tunjukkan, keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita kagum tentang mukjizat tersebut yang Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sejatinya ada sebuah mukjizat yang lebih besar. Apa itu? Betapa Rasul yang lebih lapar dari para sahabat, beliau sama sekali tidak mengedepankan dirinya. Beliau kedepankan para sahabatnya, beliau layani dengan tangannya. Sebuah mukjizat tentang akhlak yang sangat mulia dari Nabi Muhammad SAW. Beliau lapar, tapi beliau kedepankan para sahabatnya, beliau layani dulu, sampai selesai, baru terakhir beliau mementingkan dirinya. Terakhir, setelah semua para sahabat, beliau layani dengan tangan beliau sendiri. Nah, kemudian, kata para ulama, Allah di antara Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau katakan bahwasanya ayat ke-21 dari surat Al-Ahzab, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu turun pada saat perang Khandaq. Nah, jadi pada saat perang Khandaq, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian dalam dirinya Rasul itu uswatun hasanah, sebuah suri tauladan yang baik. Nah, betapa tidak, kata Sayyidina Ibnu Katsir, ayat ini adalah mengajarkan kita untuk bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad tentang akhlak beliau yang mulia. Ini turun ayat ini pada saat perang Ahzab. Kenapa? Karena memang akhlaknya Nabi itu tidak terganggu oleh apapun. Kemuliaan akhlak beliau itu stabil, tidak terganggu oleh apapun. Kalau kita mungkin kita senyum,
Kita berakhlak baik ketika sedang mood kita baik. Kalau moodnya sedang buruk, kadang-kadang kita marah-marah. Mungkin kita bisa berakhlak baik pada saat kita tidak lapar. Tapi mulai lapar, kita mulai emosi, mulai temperamen, dan lain sebagainya. Akhlak kita itu labil, ditentukan oleh keadaan kita. Kalau keadaan sedang enak, kita baik. Keadaan sedang buruk, kadang-kadang kita tidak lagi berakhlak baik. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lapar seperti apapun, akhlak beliau tetap stabil, akhlak yang sangat mulia. Pantas saja kalau ayat ini turun pada saat perang Ahzab. Ala kulli hal. Kemudian juga itu yang terjadi, sehingga parit itu digali dan parit itu rampung. Penggalian parit selesai dengan segala kesulitan dan kesusahan yang dialami para sahabat. Penggalian parit itu selesai. Sebagian mengatakan parit itu digali dalam waktu sekitar 24 hari. Nah, jadi parit itu selesai digali, maka tibalah waktu kedatangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, kebetulan setelah parit digali, maka orang-orang kafir Quraisy itu hampir sampai. Nah, dikatakan ketika orang-orang kafir Quraisy itu sampai, mereka tercengang melihat ada parit yang menutupi kota Madinah, melindungi kota Madinah. Karena ini saya bilang tadi suatu hal yang nggak pernah dilihat oleh orang Arab. Mereka baru melihat teknologi baru, terobosan baru dalam peperangan, strategi peperangan saat kota Madinah dilindungi oleh parit. Sehingga mereka tercengang dan mereka mulai merasakan frustasi. Kenapa? Nggak bisa serang. Mau serang dari mana? Ini kekuatan besar tapi tidak manfaat. Mau serang dari arah mana? Sehingga dikatakan itu orang-orang kafir Quraisy mulai dengan kuda cepatnya mereka mengelilingi parit ke ujung kanan dan ke ujung kiri. Kenapa? Mencari galian yang tidak terlalu dalam sehingga mereka mengharapkan bisa lewat. Nah, kebetulan ada satu galian yang tidak terlalu dalam, namun ketika mereka mulai turun dengan kudanya, para sahabat dari kalangan para sahabat Nabi, mereka sudah siap dengan anak panah. Jadi kalau ada orang yang turun ke galian yang tidak terlalu dalam tadi, mereka tembaki orang tersebut dengan anak panah, sehingga melindungi kota Madinah. Frustasi. Orang-orang kafir Quraisy ini frustasi. Karena frustasi dalam pengepungan itu, mereka bilang ya udah kita kepung saja. Kita kepung saja, lama-kelamaan juga orang-orang di Madinah ini akan kehabisan makanan. Kalau mereka kehabisan makanan, mereka akan keluar juga. Dan saat itulah kita akan perangi. Mau berapa lama sih makanan mereka itu bertahan? Toh mereka juga dalam keadaan paceklik. Saat itu mereka mengepung orang kafir Quraisy. Tidak hanya di depan parit, di sekitaran bukit pun mereka mengepung. Di bagian belakang yang tadi dilindungi oleh dinding perkebunan Bani Quraidah pun, di situ ada beberapa orang kafir Quraisy yang berjaga. Sampai ada satu riwayat, satu orang kafir Quraisy itu berusaha memanjat dinding. Kebetulan yang ada di sekitaran situ hanya kaum perempuan. Di antaranya adalah bibinya Nabi, yaitu Sayyidah Sofiyah. Melihat ada orang yang mau memanjat dinding, Sayyidah Sofiyah memanjat dinding dari sisi yang lain, beliau pukul kepala orang tersebut sampai dia jatuh dan tersungkur. Kemudian yang dibawa bilang, oh ternyata ada orang laki di belakang situ. Jadi mereka tidak sangka yang melakukan itu adalah seorang wanita. Ala kulli hal, semua punya andil di dalam menyelamatkan kota Madinah. Kemudian diriwayatkan di antara semua kuda yang tidak bisa menyeberang, ada satu kuda yang bisa menyeberang. Kuda yang sangat besar ditunggangi oleh seorang yang sangat gagah. Jadi dia bisa melompati jarak 5 meter itu terlewati. Kuda itu bisa menempuhi jarak 5 meter. Kuda itu ternyata ditunggangi oleh seorang kesatria Quraisy yang bernama Amr bin Wud. Amr bin Wud, dia pakai baju besi yang menutup semua badannya, kecuali matanya. Jadi dia pakai baju besi yang luar biasa. Kemudian Amr bin Wud berdiri dengan sombongnya di balik parit. Kemudian Amr bin Wud berkata, hal min mubaris, siapa yang berani lawan saya? Siapa yang berani lawan saya? Para sahabat bukan tidak berani. Para sahabat akhlak. Mereka tunggu instruksi dari Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab jagoan. Sayyidina Abu Bakar pun pemberani. Mereka bukan tidak berani melawan Amr bin Wud, tapi mereka menunggu instruksi dari Rasulullah SAW. Tapi ada seorang anak muda, ya namanya anak muda kadang-kadang nekat dan kadang-kadang tidak pandai di dalam beretika di hadapan orang yang tua. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu masih berumur sekitar 21 tahun.
Ketika Amr bin Wud mengatakan hal min mubaris, dia angkat tangan, ana, kata Ali bin Abi Thalib. Saya ya Rasulullah, tolong utus saya. Saya Rasulullah, tolong utus saya. Maka Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib maju, Amr bin Wud bilang, ini anak kecil. Siapa kamu? Ali bin Abi Thalib bilang, saya adalah Ali, putra daripada Abu Thalib. Kata Amr bin Wud, yang lain saja, kamu itu pantasnya jadi anak saya. Bapakmu itu level saya, kalau kamu bukan, yang lain saja. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib merasa diremehkan, beliau ucapkan sebuah syair yang dikutip di dalam kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Itu dikutip syairnya Ali bin Abi Thalib, dia bilang, Ana alladhi sammatni ummi Haidarah, kalaisil ghabat ghalizil maqsarah, akilukum bisayfin kila sandarah. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, saya ini adalah seorang anak yang dinamai oleh ibu saya sebagai Haidar. Haidar itu artinya singa. Seorang ibu itu pasti dengan rasa lembut dan kasih sayang akan menamai anaknya itu dengan nama-nama yang lembut juga, dengan nama yang baik. Tapi bagaimana bisa ibunya Sayyidina Ali menamai beliau dengan nama Haidar, dengan nama singa? Karena memang sedari kecil ibunya sudah tahu bahwa karakter orang ini adalah karakter seorang kesatria. Nah, sehingga Sayyidina Ali bilang, saya ini adalah seorang yang dinamai oleh ibu saya sebagai singa, Haidar. Kalaisil ghabat ghalizil maqsarah, akilukum bisayfin kila sandarah, saya akan habisi engkau dengan pedang ini. Kemudian dari semua bagian tubuh Amr bin Wud, Ali bin Abi Thalib telah mengincar bagian matanya. Jadi kan kelihatan itu matanya nggak tertutup baju besi, maka melesat maju Ali bin Abi Thalib, kemudian dia tusukkan pedangnya ke mata Amr bin Wud. Amr bin Wud kesakitan, kemudian diambil kepalanya dan disembelih oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Melihat itu Rasulullah SAW bertakbir atas kemenangan sepupunya, kemenangan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi makin frustasi. Orang-orang kafir Quraisy ini makin frustasi. Sekalinya ada yang berhasil masuk, ternyata dibunuh dengan begitu mudahnya oleh seorang pemuda yang kelihatannya sebagai bukan tandingan. Ala kulli hal. Maka saat itu Abu Sufyan mulai bersiasat. Abu Sufyan mulai mengirim orang ke Bani Quraidah. Nah, saya bilang tadi di bagian belakang kota Madinah itu ada perkebunan Bani Quraidah. Jadi di kota Madinah itu masih tinggal satu suku Yahudi, Bani Quraidah. Nah, seperti mereka menyimpan sesuatu yang berbahaya untuk diri mereka sendiri. Jadi umat Islam itu di dalam tubuh Madinah saat itu ada orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang kalau mereka berkhianat, istilahnya sahabat itu ditusuk dari belakang. Nah, kemungkinan mereka akan kalah dalam perang Khandaq tersebut. Abu Sufyan membaca kemungkinan itu, sehingga dia kirim orang untuk menghasut Bani Quraidah, dan Bani Quraidah mulai terhasut untuk mengkhianati Nabi Muhammad dan untuk membantu orang-orang kafir. Nah, saat itu kebetulan Allah kirim sebuah pertolongan, ada satu orang dari kalangan orang kafir yang datang kepada Nabi yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Nah, Nu'aim bin Mas'ud ini datang kepada Nabi Muhammad, kemudian dia menyatakan dia masuk Islam. Nu'aim mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira apa yang saya bisa bantu dalam peperangan yang genting ini? Maka Rasul mengatakan, kalau bisa kamu datang kepada Bani Quraidah, lakukan siasat sehingga mereka nggak dukung orang-orang kafir Quraisy. Fa'inal harba khid'ah, karena perang itu adalah siasat. Maka saat itu Nu'aim datang kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah pikir Nu'aim ini belum masuk Islam, dia pikir dia masih beragama musyrik. Dan Nu'aim kebetulan orang yang sangat dipercaya, karena sebelumnya ada perjanjian-perjanjian yang diwakili oleh Nu'aim antara Bani Quraidah dan orang-orang kafir. Nu'aim datang dan dia orang yang dipercaya oleh Bani Quraidah, disangka masih beragama kafir. Kemudian Nu'aim bilang kepada Bani Quraidah, inni nasihun lakum, saya mau kasih nasihat buat kalian. Ini kan saya berada di orang-orang kafir nih, saya sayang kepada kalian, saya punya hubungan baik dengan kalian, saya mau kasih nasihat. Kalian jangan dukung orang kafir. Kenapa? Karena mereka itu lagi berencana kabur. Kalau mereka kabur, kalau Muhammad menang dalam peperangan ini, mereka tinggal lari. Mereka selamat, mereka pulang ke rumahnya, ketemu istrinya, ketemu hartanya. Tapi kalian hidup di dalam lingkungan kota Madinah. Sehingga kalau nanti Muhammad kalah, Muhammad menang, kalian yang akan menanggung derita dan beban yang paling berat. Nah, jadi dihasut. Kemudian juga kata Nu'aim, itu orang-orang kafir lagi berencana meninggalkan kalian. Kalau nggak percaya,
coba kalian minta beberapa pemimpin mereka buat tinggal di tempat kalian. Kalian minta buat tinggal di tempat kalian sebagai jaminan bahwa mereka akan membantu kalian. Mereka nggak bakal mau. Nah, kemudian Nuaim berangkat kepada orang-orang Quraisy. Nuaim katakan, orang-orang Quraisy, itu saya dengar desas-desus Bani Quraidah itu mau berkhianat. Dia udah mulai, Bani Quraidah membuat kesepakatan dengan Muhammad bahwa Bani Quraidah akan menculik beberapa pemimpin Quraisy sebagai bentuk kesepakatan damai akan diserahkan kepada Muhammad. Jadi kalau mereka minta orang jangan dikasih, itu niatnya mau diculik. Betul saja, Bani Quraidah datang kepada Abu Sufyan, kemudian Bani Quraidah minta untuk ada jaminan beberapa pemimpin tinggal bersama mereka. Tapi orang Quraisy merasa itu adalah upaya penculikan, sehingga mereka tidak mendukung satu sama lain. Umat Islam selamat atas berkat Nuaim bin Mas'ud tersebut, khid'ah, sebuah siasat, sehingga umat Islam selamat tidak ditusuk dari belakang oleh Bani Quraidah. Kemudian pengepungan terjadi, berjalan sampai hampir 27 hari. Mereka mengepung, kemudian mulai Allah kirimkan bantuan kepada umat Islam dengan sesuatu yang sangat sepele. Apa bantuan tersebut? Allah kirimkan angin. Jadi kadang-kadang sebuah kekuatan yang besar mudah saja bagi Allah untuk menghancurkannya. Itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah untuk menghancurkan Mekah pada saat itu. Ternyata Allah kirim sebagai balasannya untuk menghancurkan pasukan gajah yang gagah. Allah hanya kirim tayran ababil, burung-burung kecil yang bergerombol. Kemudian juga banyak orang-orang yang kekuatan yang besar, ternyata Allah hancurkan hanya dengan sesuatu yang sepele. Artinya kewajiban orang-orang yang berjalan di jalan yang benar adalah berjuang. Nanti masalah urusan menang ataupun kalah itu adalah urusan Allah. Kadang-kadang Allah kalahkan orang-orang yang zalim hanya dengan sesuatu yang sepele saja. Jadi kewajiban kita berjuang, mengambil porsi yang bisa kita lakukan, tapi nanti kemenangan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal. Jadi pada malam itu Allah kirimkan sebuah angin yang sangat besar yang melanda perkemahan orang-orang kafir Quraisy. Angin yang sangat besar yang mencabut tenda-tenda mereka, kemudian menumpahkan makanan-makanan mereka, menerbangkan persediaan mereka, logistik mereka, kemudian ternak-ternak mereka juga menjadi sakit, sehingga porak-poranda dengan adanya angin. Dan itu terjadi selama beberapa hari, sehingga di dalam pengepungan itu orang-orang kafir Quraisy menderita luar biasa. Kemudian pada satu malam Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang bisa berangkat kepada orang-orang musyrik itu, cari kabar, kemudian kembali kepada saya, jangan sampai terbunuh. Para sahabat semua terdiam. Tidak ada yang menjawab. Sekali lagi, bukan karena mereka pengecut, tapi ini Rasulullah kasih syarat. Berangkat dan harus kembali. Kalau berangkat untuk mati, mereka semua siap. Mereka orang-orang mendambakan mati syahid. Tapi masalahnya Rasulullah bilang, jangan sampai terbunuh, berangkat cari kabar, dan harus kembali. Jangan sampai terbunuh. Sehingga mereka merasa, waduh, rasa-rasanya saya nggak bisa nih kalau kembali hidup-hidup. Takutnya nggak bisa. Kemudian di antara semua sahabat yang diam, Rasulullah mulai bertanya, mana Hudzaifah bin Yaman? Mana Hudzaifah bin Al-Yaman? Saat itu Hudzaifah bilang, celaka. Ternyata saya yang disuruh. Kemudian Rasul bilang, wahai Hudzaifah, berangkat ke sana, mata-matai, kemudian kembali lagi. Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh bagaimana? Demi Allah, jangan sampai terbunuh. Berangkat dan kembali. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, mulai saya pakai baju saya menyamar, saya tutup wajah saya merangkak di tengah malam, merangkak turun ke parit, kemudian merangkak manjat untuk masuk. Sehingga saya masuk ke perkemahan orang-orang kafir Quraisy. Kebetulan saya masuk ke kemahnya Abu Sufyan. Kemudian ternyata di situ sedang ada pertemuan. Jadi mereka mulai baru berdatangan untuk sebuah pertemuan. Hudzaifah bin Yaman duduk di pertemuan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Dia duduk, kemudian dia katakan, antara saya dan Abu Sufyan itu hanya sebatas satu tombak. Kalau saya cabut pedang, saya serang Abu Sufyan, dia bakal mati. Cuman kan tadi masalahnya Rasul bilang harus kembali. Sehingga semua godaan untuk menjadi pahlawan dan godaan untuk mengambil inisiatif sendiri itu dilawan oleh Sayyidina Abu Hudzaifah. Beliau duduk dengan wajah sebagian tertutup, menyamar sebagai salah satu pemimpin orang-orang kafir, suku-suku kafir tersebut. Kemudian dia katakan,
Ketika baru duduk, Abu Sufyan bilang, falyandur kullu rajulin man bijambi. Hendaknya setiap orang itu lihat di sebelahnya itu siapa, dikenal apa enggak. Mendengar seperti itu Hudzaifah bin Al-Yaman sangat panik sampai dia langsung nengok ke sebelahnya, dia tanya, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Sebelahnya bilang, "Saya Fulan bin Fulan dari suku ini." "Oh ya, oke, kita teman." "Kamu siapa? Kamu siapa?" Dia langsung sibuk tanya-tanyain sebelahnya, padahal agar tidak ditanya oleh orang lain sehingga dianggap sebagai kawan, sebagai teman. Ala kulli hal. Kemudian Abu Sufyan mulai memimpin rapat tersebut. Abu Sufyan mengatakan, "Demi Allah, saya lihat kita nggak bakal menang di dalam pengepungan ini. Itu Muhammad, kalau memang dia didukung oleh Bani Quraidah itu punya kebun kurma. Mereka akan bertahan sampai 1 tahun pun mereka kuat di dalam. Sedangkan kita yang mengepung di sini, sekarang kita kena angin ribut, ternak kita sakit, logistik kita habis, makanan kita juga rusak. Sehingga saya rasa kita nggak bakal menang. Saya sarankan untuk kita kembali ke tempat kita masing-masing." Selesai ngomong, Abu Sufyan naik ke tunggangan, dia langsung kembali ke kota Mekah. Jadi ditinggalkan pasukannya berada di situ untuk kembali masing-masing ke daerahnya. Ala kulli hal, Hudzaifah bin Al-Yaman kembali, dia sampaikan kabar itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu juga dikatakan para sahabat mereka ketinggalan sholat 5 waktu. Sebagian bilang saat itu semua sholat dari mulai subuh sampai isya diqadha di waktu isya. Sebagian lagi ahli riwayat mengatakan yang ketinggalan itu hanya sholat asar dan maghrib. Jadi asar dan maghrib dikerjakan bersama sholat isya. Mungkin sebagian sahabat bertanya, sebagian kawan bertanya, boleh apa enggak hari ini kita lakukan hal semacam itu, sholatnya diqadha di malam hari? Boleh kalau terjadi keadaan segenting keadaan perang Khandaq. Jadi itu yang terjadi pada saat perang Khandaq. Mungkin terakhir suatu riwayat, walaupun agak sedikit belok, tapi ini sebuah kejadian yang terjadi di perang Khandaq. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya suatu hari Abu Sa'id Al-Khudri itu kedatangan seorang tamu di rumah. Abu Sa'id Al-Khudri sedang sholat, datang seorang tamu. Tamu ini melihat di pojok rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri ada seekor ular. Karena sedang sholat, kemudian tamu itu berinisiatif untuk membunuh ular tersebut. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri menahan dengan tangannya, jangan dibunuh. Selesai Abu Sa'id Al-Khudri sholat, tamu ini bertanya, "Ada apa wahai Abu Sa'id Al-Khudri?" Beliau bercerita, "Dulu pada saat perang Khandaq, kami semua sedang kesulitan untuk menggali Khandaq, bahkan karena tidak boleh meninggalkan pekerjaan, seorang itu mau ke kamar mandi aja susah, harus izin dulu sama Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan seperti itu, di antara kami para penggali Khandaq ada seorang pemuda yang baru nikah, jadi baru sehari menikah, besoknya langsung Rasulullah perintahkan untuk menggali Khandaq. Sehingga pemuda ini, ya namanya pengantin baru, dia kangen sama istrinya. Dia izin sama Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya baru nikah kemarin, saya izin buat pulang sebentar ketemu istri saya." Rasul izinkan. Kemudian pemuda ini pulang ke rumah. Ini terjadi pada saat perang Khandaq. Pemuda ini pulang ke rumah, ternyata dia lihat istrinya itu ada di depan rumah lagi berdiri dengan hijab yang agak terbuka. Orang Arab, sebuah aib luar biasa kalau istrinya itu ada di depan rumah dilihat oleh para lelaki yang lewat. Aib luar biasa, mereka akan langsung menganggap istrinya itu khianat. Juga beberapa, mungkin saya lahir di Jeddah tahun 90-an itu, di Jeddah, kalau seorang perempuan buka jendela, kemudian diam di jendela, itu akan dilaporkan oleh para tetangga ke suaminya, bahwa istrinya itu istilahnya nakal, atau istrinya itu menggoda lelaki, dan sebagainya. Jadi mereka itu sangat aib sekali, perempuan dengan hijab yang agak terbuka, berdiri di depan rumah. Ini pemuda pengantin baru, mau pulang, pengen ketemu istrinya, dia dapati istrinya lagi berdiri di depan rumah, kemudian dengan hijab yang agak terbuka. Kebetulan dia pegang tombak. Dia marah, dia hampiri dengan menghunus tombaknya. Kemudian istrinya bilang, Isbir, hatta tandur ma fil bait. Sabar, sampai kamu lihat dulu di dalam rumah itu ada apa yang menyebabkan saya keluar. Saat itu si pemuda mulai masuk, ternyata dia dapati di atas tempat tidur si perempuan tadi ada seekor ular yang besar berwarna hitam. Ular besar berwarna hitam. Sehingga si pemuda masuk ke rumah untuk membunuh ular tersebut. Kemudian kata si istri cerita kepada Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dua-duanya terkapar
saya tidak tahu yang mati duluan suami saya atau ularnya. Jadi dua-duanya langsung terkapar, saking cepatnya kejadian itu terjadi. Ala kulli hal. Ketika kisah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li sahibikum. Beristighfarlah, mintakan ampunlah untuk saudara kalian. Fa'in nabil madinati jinnan qad aslamu. Karena di kota Madinah itu ada sebagian bangsa jin yang telah memeluk agama Islam. Idza ra'aitum minhum syai'a fa'adinnu salasata ayyam. Kalau kalian melihat jin tersebut, maka biarkan mereka dulu sebanyak 3, kata Nabi. Biarkan mereka sebanyak 3. Jadi jangan langsung dibunuh. Jin ini seringkali berubah bentuknya menjadi seekor ular. Jadi kata Nabi, kalau ada ular, diamkan dulu 3. Ini ulama nanti jadi khilaf. Ada yang bilang peringati 3 kali, peringati sekali, peringati 2 kali, peringati 3. Kalau dia tidak pergi juga, maka itu ular, bunuh. Kalaupun itu jin, kita tidak salah membunuhnya. Ada yang bilang, diamkan selama 3 hari, jangan dibunuh dulu. Tapi saya rasa penafsiran yang kedua ini menyulitkan, karena kalau kita biarin ular di rumah kita 3 hari, itu mencelakakan keluarga kita namanya. Jadi baik peringatkan sebanyak 3 kali. Bagaimana cara memperingatkannya? Katakan kepada ular tersebut, kalau kamu dari bangsa jin, maka aku ingatkan perjanjianmu dengan Nabi Sulaiman untuk tidak mengganggu bangsa manusia. Sekali. Kalau dia masih diam, ingatkan 2 kali. Kalau masih diam, ingatkan 3 kali. Kalau masih diam juga, maka bunuh. Dia bunuh. Ala kulli hal. Itu yang terjadi beberapa kejadian secara singkat di Perang Khandaq. Mungkin kita masih bisa masing-masing dari kita bisa mengambil hikmah yang tadi disampaikan bersama berjalannya kajian kita. Mungkin sebagai poin-poin saja saya sampaikan, di antara hikmahnya adalah Allah menunjukkan izzah Islam. Jadi ketika umat Islam berhasil menang, tidak kalah, berhasil menang dari pengepungan orang kafir yang jumlahnya berkali-kali lipat, saat itu Islam memiliki sebuah nama yang sangat besar yang disegani oleh semua orang-orang di bangsa Arab. Bahkan dikatakan setelah kejadian itu Rasul sampai bilang, al-an nagzuhum wala yagzunana. Sekarang kita bisa perangi mereka dan mereka tidak akan bisa memerangi kita. Jadi Allah tunjukkan izzah Islam selesai daripada perang Khandaq tersebut. Kemudian kita juga bisa mengambil hikmah betapa al-hikmah dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah milik umat Islam, walaupun kadang-kadang diucapkan dan dipakai oleh selain Islam. Seperti di Persia mereka memakai parit, umat Islam nggak kenal parit, tapi melihat ini sebuah hal yang baik yang bisa dipraktekkan, Rasulullah dengan lapang dada mengambil hal tersebut, mengambil saranan tersebut. Begitupun segala hal yang baik yang kita dapati di luaran, maka kita harus ambil sebagai sebuah tambahan nilai positif untuk keimanan kita. Kemudian juga Rasul juga mencontohkan bagaimana uswatun hasanah, akhlak beliau ikut sebagai pemimpin, beliau itu ikut bekerja, ikut menggali, ikut berdebu-debu, dan beliau layani para sahabat dengan tangan. Kemudian yang terakhir adalah betapa kewajiban kita untuk berikhtiar, namun keputusan akhir itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit hari ini, lebih kurang saya mohon maaf. Masya Allah. Terima kasih Habib, luar biasa nih sejarah. Ini baru satu sejarah tentang Khandaq ya, perang Khandaq, yang banyak kita mengambil nilai-nilai di sana, dari musyawarahnya, bagaimana mengusahakannya, juga mendengar dari Persia ada parit juga 5 meter, itu semuanya secara teknis ya. Kalau teknis-teknis itu tidak dilaksanakan, mungkin ya bisa jadi kalah itu. Termasuk juga cara makannya, kurma, 1 kurma bisa 1 hari, untuk 1 hari luar biasa juga. Juga tadi ada sholat ya, sholat bisa diqodho apa tidak, tapi ada contohnya juga, termasuk tadi mengenai musyawarah dari 10.000 melawan 3.000 orang. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari jamaah, silahkan panitia kalau mau menampilkan maklumat, nanti saya bacakan. Alhamdulillah, kegiatan pejuang subuh Masjid Pondok Indah hampir tiap hari. Nanti kita Jumat pagi jam 5 sampai jam 7 ada gerakan membaca Quran secara tartil yang dibersamai oleh Dr. Andes Uci Armisi, nanti juga dibimbing oleh Pak Edi Cahyono. Ini kita sudah punya pelatihan yang menghasilkan lulusan sampai 500 jamaah. Kemudian hari Sabtunya, malamnya ada kajian keluarga Sakinah
kita sudah mendapatkan info ini kegiatan malam hari yang menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi jamaah. Pernah ada Meli Guslow, Presiden Grab juga hadir, Pak Rene sebagai Komisaris Ancol. Diinformasikan Jumat malam akan hadir Jihan Fahira. Jihan Fahira itu adalah seorang dari tokoh pencinta seni yang sudah hijrah. Nanti mungkin bisa hadir sama suaminya atau tidak, sedang konfirmasi. Kemudian hari Sabtunya kami hadir juga dengan kajian Sirah Nabawiyah ini bersama Ustadz Salman Al-Farisi LC. Temanya adalah tentang kebun kurma. Nanti kita lihat, beliau juga memiliki pesantren dengan beberapa kegiatannya, mungkin nanti bisa diinformasikan. Jadi Sabtu 4 September 5.30 sampai jam 7.30. Kemudian hari Ahadnya seperti biasa kita juga hadir dengan mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran. Kita sudah mulai dari Al-Baqarah, sudah selesai, kemudian kita berlanjut dengan Ali Imran, sekarang sudah sampai di ayat 156 sampai 159. Nah, ini juga sedang konfirmasi, insya Allah kita untuk jalan-jalan ke luar negerinya, kita akan jalan-jalan ke Bosnia, sedang konfirmasi dengan Bapak Ibu Dubesnya, mohon doanya. Terus kemudian kami juga dari Divisi Pendidikan telah membuka kembali Classical Training Online batch 3 mulai 3 Oktober khusus untuk jemaah yang telah mengikuti kajian bedah Iqra batch 1 dan 7. Jadi sudah ada 7 angkatan. Pendaftaran bisa melalui admin atau dengan Pak Edi Cahyono. Kemudian kegiatan sosial kami, alhamdulillah sahabat-sahabat pejuang subuh diwakili juga dengan pengurusnya sudah mengadakan kegiatan divisi sosial vaksin. Jadi vaksin tahap 1 dan tahap 2, dosis pertama dan dosis kedua sudah alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Lebih dari 300 orang telah disuntik vaksin Sinovac. Nah, terima kasih kepada yang berkontribusi dan lokasinya adalah di Masjid Raya Pondok Indah. Untuk kegiatan Baksos, kami juga sudah beberapa kali melaksanakannya. Baksos pertama sudah dilaksanakan 21 Juli lalu, Baksos kedua pada 10 Agustus lalu, Baksos ketiga baru saja kemarin sudah kita laksanakan. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendukung, mendonasikan rezekinya, dan kami juga tetap melaksanakan Baksos tanggal 20 September nanti. Untuk Baksos bisa Bapak dan Ibu mengirimkan dananya transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah. Rekening kami di BSI X BSM ya di 7220201001 atas nama Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Nah, kemudian ini kita juga ada program baru adalah cara membaca Al-Qur'an dengan metode indisi. Silakan Ibu Rani kalau mau sharing mengenai programnya. Pak Agung bisa di-share screen. Ya. Terima kasih Pak Fadian. Informasi dari Divisi Pendidikan pada kajian Ba'da Subuh Selasa 31 Agustus 2021 kemarin telah membahas tentang metode Al-Indonesi yang sangat menarik, yaitu rahasia bisa ngaji bertajwid super ekspres dan lebih sakti untuk mewujudkan gerakan sejuta membaca Al-Quran secara terapi bersama narasumber Bapak Ustadz Rahmat Hidayat. Mari berakhir insyaallah belajar baca Al-Quran dengan panduan buku yang metode kaji sudah tersedia dengan harga Rp250.000. Harga ini sudah termasuk biaya cetak dan infak masjid, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Silakan lakukan pemesanan dengan cara ketik buku, lalu nama dan nomor HP, serta alamat lengkap dengan RT RW-nya, kirim melalui WA ke 0811 17 30 114. Nah, gitu ya. Ini seperti yang sudah tertera di layar. Ya, terima kasih Pak Fadian.
Terima kasih. Jadi ini program kami, kita mengadakan 31 Agustus kemarin, dan banyak jamaah yang ingin mendapatkan bukunya yang tadi sudah diumumkan Bu Rani. Ini nomor admin kami, mungkin Bapak Ibu bisa pencatat atau bisa tanya apapun. Ini 0811 17 dari 17 rakaat, 30 dari 30 juz, dan 114 dari jumlah surat yang ada di Quran. Terima kasih Bu Rani. Oke. Sekarang masih ada waktu Pak Ustadz sampai jam berapa? Sebentar, saya ter-unmute. Saya ikut di panitia saja. Masya Allah. Ini saya bacakan dulu, tadi ada di chat ya, dari Pak Mirzam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan dan keselamatan penjagaan untuk Ustadz dan kita semua. Amin. Ustadz, mohon pencerahannya terkait peristiwa pembunuhan sekitar 600 penduduk Yahudi di Madinah. Apakah benar pembunuhan ini Rasulullah perintahkan atau kesalahan sahabat dalam menerima pesan Rasulullah? Mohon pencerahannya. Jadi mengenai ada 600 penduduk Yahudi yang dibunuh di di kegiatan sana. Ya. Jadi memang perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas pengkhianatan orang-orang Yahudi itu adalah diasingkan, diperintahkan keluar dari kota Madinah. Dan itu yang terjadi kepada Bani Qainuqa. Pertama kali pada Bani Qainuqa, tadi sudah kita singgung. Bani Qainuqa ini diusir. Namun memang ketika diusir ada peperangan, jadi ada penolakan. Padahal sudah ada perjanjian di awal bahwa tidak boleh ada upaya pembunuhan satu dengan yang lain. Tapi ternyata Bani Qainuqa membunuh seorang Muslim. Awalnya mereka lecehkan seorang wanita, itu riwayat hadisnya. Ketika itu seorang wanita itu berdagang, memang setiap harinya dia Muslimah, dia berdagang di pasar Bani Qainuqa. Tapi kemudian oleh seorang Yahudi dilecehkan dengan maaf, ujung bajunya itu disangkutkan di tempat yang tinggi sehingga semua auratnya itu terlihat. Wanita itu berteriak, kemudian karena wanita ini teriak, seorang laki-laki Muslim yang dari tadi memperhatikan tingkah para lelaki Yahudi langsung dia bangkit, dia pukul orang Yahudi tersebut sehingga si Muslim ini dikeroyok dan dibunuh. Pembunuhan kepada seorang Muslim mengakibatkan melanggar perjanjian yang disepakati di awal. Sehingga Rasulullah SAW perintahkan untuk mereka itu angkat kaki dari kota Madinah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Tapi ternyata mereka menolak sehingga terjadi peperangan. Jadi bukan langsung perintah eksekusi, tapi memang terjadi peperangan. Mengakibatkan ada korban yang jatuh. Ada korban yang jatuh dari kalangan suku Yahudi Bani Qainuqa. Kemudian juga dalam suku Yahudi Bani Nadir yang kita bahas, mereka ini tadi ada upaya pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Mereka berupaya membunuh pemimpin Islam, itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul perintahkan mereka angkat kaki. Namun ternyata ketika mereka sudah ingin keluar, ada beberapa orang munafik, yaitu orang yang mengaku dirinya Islam dari kota Madinah, namun mereka menyembunyikan kekufuran. Orang-orang munafik ini menghasut orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai Raisul Munafikin, ketua daripada orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul didatang kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dia katakan, kalian jangan perang, ini tanah air kalian. Kalian jangan keluar, ini tanah air kalian. Kalau kalian harus perang, kami akan berada di pihak kalian. Dia mewakili suku Khazraj. Suku Khazraj akan berada di pihak kalian untuk memerangi Muhammad. Itu yang dijanjikan. Tapi mengakibatkan orang-orang Bani Nadir tidak mau keluar. Tidak mau keluar dan memilih jalan peperangan. Namun ketika sudah berhadapan dengan umat Islam, para munafik ini tidak berada di suku Yahudi. Mereka malah menyelamatkan dirinya masing-masing. Ala kulli hal. Jadi bukan eksekusi semata yang diperintahkan, tapi memang terjadi peperangan, mengakibatkan terjatuhnya korban nyawa. Tapi saya tidak tahu tepat jumlahnya ada 600 atau berapa, itu saya kurang tahu. Kira-kira begitu. Jadi bukan diperintahkan langsung untuk menghabisi 600 Yahudi ya Pak Ustadz ya? Tidak serta-merta begitu, tapi karena memang ada peperangan. Baik, kemudian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kalau yang mau langsung bertanya silakan resen. Sebelumnya saya bacakan lagi yang masuk di chat ke kami dari Pak Indaryanto. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, waktu Abu Sofyan memimpin rapat untuk kembali ke Mekah,
beliau memulai dengan demi Allah. Apakah Abu Sufyan belum Islam? Mengapa dia mengatakan demi Allah? Apakah dia sudah percaya kepada Allah? Jadi ada ucapan demi Allah untuk melaksanakan ketika kembali ke Mekah. Ya, memang jadi orang-orang kafir Quraisy ini di dalam sumpah mereka mengatakan demi Allah, wallahi. Ini adalah sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim yang masih ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita mau meruntut ke sejarahnya, Nabi Ibrahim itu kan tahun 3600 sampai 3200 sebelum Masehi. Beliau itu ada di mulai meninggalkan Ismail sampai membangun Ka'bah dan mulai terjadi komunitas masyarakat. Itu 3600 sampai 3200 sebelum Masehi. Sepeninggalan Nabi Ibrahim, sepeninggalan Nabi Ismail, agama yang berlaku di kota Mekah memang masih agama tauhid. Mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun berjalan waktu ribuan tahun, ada fase-fase kekosongan daripada para nabi sehingga mulai tercampur ritual peribadatan mereka dengan sesuatu yang menyesatkan. Mulai ada orang yang bertawaf tanpa pakaian sehelai pun, mulai ada perzinahan, mulai ada minuman keras dan lain sebagainya. Jadi kemaksiatan itu ada tapi masih dalam ranah ritual peribadatan. Sehingga ketika tahun kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi, ada seorang tokoh dari kalangan Quraisy yang bernama Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Ini namanya nanti juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Amr bin Lu'ay al-Khuzai, dia orang pertama mansabbal sawaib. Dia orang pertama yang bawa berhala ke kota Mekah. Jadi Amr bin Lu'ay al-Khuzai dia melakukan, mungkin sekarang kita bisa bilang studi banding. Jadi dia berangkat ke negeri Syam, dia dapati di Syam itu orang-orang menyembah berhala, sedangkan negeri Syam adalah negeri para nabi. Dia kembali ke kota Mekah, dia bisa bawa satu berhala namanya Hubal. Kemudian dia katakan, wahai orang-orang Quraisy, kebetulan Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini manusia setengah dewa dianggapnya karena terlalu dermawan. Sehingga omongan itu didengar. Dia katakan, orang-orang Quraisy, saya habis dari negeri Syam, saya lihat di negeri para nabi mereka itu sembahnya ini. Mereka itu sembahnya berhala. Berarti ini agama yang benar. Mulailah dia taruh berhala, 1-2 orang mulai menyembah, yang lain ikut-ikutan sampai pada akhirnya di sekitaran Ka'bah ada 360 berhala. Itu dimulai oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Sehingga agama tauhid mulai rusak dari sisi akidahnya, terkontaminasi dari sisi akidahnya. Tapi masih ada sisa-sisa agama tersebut. Di antara sisanya adalah mereka kalau bersumpah masih pakai nama Allah. Jadi mereka percaya Allah, tapi kesalahan mereka menganggap Allah itu punya sekutu, yaitu para berhala-berhala tadi. Syufa'auna ilallah. Mereka bahasakan berhala ini adalah pemberi syafaat kami kepada Allah. Juga kalau As-Salabi itu beliau katakan kesalahan mereka adalah mengambil wasilah yang tidak benar, mengambil wasilah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah izinkan wasilah. Allah katakan dalam Al-Qur'an wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau mau berhubung kepada Allah, ambil perantara, ambil wasilah. Jadi ada wasilah yang benar, ada wasilah yang enggak benar. Wasilah yang benar yang Allah izinkan, kita mengambil wasilah amal soleh kita, bacaan Al-Qur'an kita, atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka ambil wasilah yang tidak benar, yaitu para berhala. Tapi betapapun masih ada sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim, yaitu diantaranya adalah apa yang mereka ungkapkan dalam sumpah-sumpah mereka itu, wallahi, demi Allah. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi ini kita semua menikmati sejarah ya. Kita banyak buku sejarah dari SD, SMP, tapi kalau menikmati sejarah Islam, apalagi ada di Quran dan hadis, Masya Allah, mudah-mudahan mendapatkan pahala. Dan memang tidak terasa ya, kalau melihat Nabi Ibrahim itu 3.600 tahun sebelum Masehi ya, jadi jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 5.000 tahun ya, 4.000 sampai 5.000 tahun. Iya, betul ya? 4.000 tahun. 4.000 tahun. Jadi lebih dekat kita dengan Rasulullah 1.400 dibandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Masya Allah, ini sejarah luar biasa yang masih bisa kita lihat di Quran, betul-betul. Kemudian ini ada tanya lagi, belum ada yang resen ya. Ini dari Umi, setelah perang Handaq, parit tersebut diapakan? Kapan Handaq tersebut ditutup? Karena kita tadi diinformasikan 5 km, lebarnya 5 meter kan, itu masih ada bekasnya kira-kira. Ya luar biasa pekerjaan yang luar biasa. Apakah sekarang masih ada? Kira-kira begitu pertanyaan mungkin. Ya. Setelah perang Handaq, saya kurang tahu parit itu ditutup dengan sengaja atau tidak. Yang pasti kan kalau namanya galian itu ada tanah yang dikeluarkan, yang tanah ini dipakai untuk menutup
celah-celah di antara rumah-rumah kaum muslimin sebagai benteng pertahanan. Namun sampai hari ini ada sisanya. Kalau ditanya ada sisanya atau enggak, hari ini ada sisa daripada Khandaq tersebut. Sebentar. Jadi ini proyek besar 5 km, lebarnya 5 meter. Jadi memang ada 2 masjid di kota Madinah. Ada 2 masjid di kota Madinah. Nanti kita bisa cari informasinya di internet. Ada 2 masjid, saya lupa namanya, di kota Madinah. Masjid Al-Jin. Yang satu itu namanya Masjid Al-Jin, satu lagi saya lupa. 2 masjid ini yang menjadi batasan Khandaq. Batasan Khandaq dikatakan. Batasan Khandaq pada saat itu, hari ini masih bisa kita lihat. Tanah yang sedikit turun itu masih bisa kita lihat bekas galian pada masa lalu. Namun pastinya ya kalau nggak ditutup, umat Islam nggak bisa keluar dong dari kota Madinah. Ya mungkin setelah kejadian itu ditutup kembali sebagian untuk akses jalan. Saya kira begitu. Masya Allah. Jadi ini pengalaman pribadi, saya berangkat dengan profesor dari ITB, mempelajari tentang Islam dulu sebelum umroh dan haji. Jadi ketika di sana dia bisa menceritakan, bahkan menangis, ini sahabat Rasulullah terbunuh di sini, Khandaq itu di sini, bahkan Uhud pun ya itu. Makanya kita belajar dulu gitu, setelah menikmati ini juga rasanya udah ingin ke sana lagi ya kalau ada rezeki dan kesempatan melihat sejarah-sejarah Islam gitu, pelajari di sini. Sudah tidak ada lagi di chat, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Sambil berjalan mungkin Pak Edi ini punya kalau sekalian mau bertanya tentang tadi sejarah perang Khandaq dan juga programnya, silakan Pak Edi sambil menunggu sahabat-sahabat lain bertanya. Silakan Pak Edi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Muhammadiyah Sahab, luar biasa tausahnya pagi hari ini. Izinkan kami, ini ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan gerakan membaca Al-Quran sejuta ya. Kita ingin sejuta gerakan umat ini membaca Al-Quran, dan alhamdulillah kemarin kita menghadirkan salah satu penemu metode baru yaitu Al-Indonesia, yang tujuannya adalah sama visinya dengan kami, yaitu dari Masjid Raya Pondok Indah, bagaimana membantu mempercepat cara-cara belajar Al-Quran dengan tartil. Kita sadari masih banyak saudara kita yang masih belum bisa atau belum membaca, sudah bisa membaca namun belum mengetahui hukum-hukum tajwidnya. Sedangkan kita mengetahui sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Muzammil disampaikan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka dengan kerendahan hati kami kemarin menghadirkan seorang ustadz muda yang berhasil menemukan metode baru, dan alhamdulillah tanggapan maupun animonya sangat banyak sekali, dan kami sedikit memberikan sharingnya bahwa ini memang metode pertama untuk yang bertahap secara awal. Jadi dengan cepat sekali Bapak-bapak Ibu bisa menguasai ya hukum-hukum tajwid tanpa harus terlebih dahulu menghafalkan ya apa itu namanya idhar, iklab, idgham bilaguna, idgham mutajajinain dan lain sebagainya, dan juga nama-nama mat arid li sukun yang mungkin belum familiar, namun dengan rumus-rumus tadi yang kemarin kita bahas yang secara ekspres ya dalam waktu singkat, Bapak-bapak Ibu sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Ini sedikit mungkin adalah sumbangan kami dari Divisi Pendidikan, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita. Sudah ada pun metode-metode yang lain, tapi ini adalah metode yang Bapak-bapak Ibu kita pilih ya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari para jamaah. Dan semoga ini bisa membantu Bapak-bapak Ibu mempercepat membaca Al-Quran dengan tartil. Demikian Bapak Ibu, dan terima kasih Pak Fadian, Pak Agung, dan juga para tim semuanya divisi Ibu Rani yang ikut membantu terselenggaranya training khususnya untuk metode baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Jadi Pak Ustadz, kita juga mempunyai beberapa program ya Pak Edi dari Divisi Pendidikan ya, mempunyai program baru dengan metode membaca Al-Indisi. Ini sudah ada yang resen, Pak Sujono ya. Pak Sujono silakan Pak kalau mau bertanya. Monggo Pak Jono. Pak Sujono, sudah saya unmute. Apa terresen tangannya?
Silakan Pak Jono. Sebentar. Saya unmute yang satunya ya. Pak Jono ada 2 device di sana. Oke. Pak Sujono akan bertanya atau tidak? Oke. Oke, baik. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau bertanya atau menginformasikan sesuatu? Oke, kami persilakan Pak Asril. Pak Asril ya, silakan Pak Asril. Kalau sebentar sebelum ke Pak Asril, ini ada Ibu Wirda, Ibu dari Padang ya. Ibu Wirda, saya sudah unmute. Silakan Bu Wirda. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Itu Assalamualaikum. tadi ada dikatakan untuk belajar tahsin itu, apakah itu lewat Zoom atau bagaimana Ustadz? Kalau iya, saya pengen tahu nanti kontak di mana, apakah ada grupnya. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini bertanya tentang program ya. Mungkin Pak Edi bisa menjawab. Kan? Sudah saya unmute Pak Edi. Pak Edi belum. Mohon bisa langsung. Baik, terima kasih Ibu dari Padang. Silahkan aja langsung ketik tahsin, kemudian dikirim ke WA admin, yaitu nomornya sudah ada kemarin tadi, 0811 17 30 114. Nah, persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita ada nomor admin yang siap 24 jam untuk Bapak dan Ibu bisa tanya atau melakukan pendaftaran mengenai kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Pak Edi. Mungkin Pak Asril akan bertanya. Silakan Pak Asril. Terima kasih Pak Dia. Ya, suaranya agak kecil nih Pak Asril. Ya. Assalamualaikum Pak Dia. Waalaikumsalam. Jadi perang Khandaq ini adalah perang yang paling berat ya Pak bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apakah selain dari perang Khandaq masih ada lagi perang Khandaq ini? Mohon pencerahan Pak Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Khandaq ini salah satu perang terberat yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga tadi saya singgung di awal sampai Allah ceritakan dalam surat Al-Ahzab itu ketika perang Khandaq, wa'id zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, ketika sampainya hati itu ke kerongkongan, karena memang keadaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi dia memang salah satu peperangan terberat. Nah, secara mempersiapkan, secara kekhawatiran menunggu peperangan, secara mempersiapkan musuh yang datang, karena kadang-kadang menunggu itu lebih menyulitkan. Menunggu tanpa kepastian itu lebih menyulitkan ketimbang kepastian yang datang, walaupun kepastian itu tidak sesuai keinginan kita. Tapi kalau itu datang dengan segera, setelah itu selesai, itu lebih menenangkan hati ketimbang kita menunggu dengan ketidakpastian. Itu kadang-kadang lebih berat, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Dan itu dialami oleh para sahabat. Jadi secara, kalau kita mau bilang secara mempersiapkan peperangan, dia yang terberat. Perang Khandaq secara mempersiapkan peperangan kedatangan musuh, dia adalah yang terberat. Namun secara luka fisik dan lain sebagainya dialami oleh Rasulullah, tentunya lebih berat apa yang beliau alami di perang Uhud. Karena di perang Uhud Rasulullah sampai berdarah-darah secara fisik beliau. Tapi dalam sisi keadaan psikologis dan lain sebagainya yang terberat adalah di perang Khandaq. Nah, kemudian setelah perang Khandaq, apakah masih ada peperangan besar yang terjadi? Masih ada. Di antaranya adalah perang Khaybar. Perang Khaybar itu salah satu peperangan besar yang dialami oleh Nabi SAW. Kemudian nanti ada peperangan yang Rasul utus, tapi beliau tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Kira-kira begitu Pak Asri. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, ini terima kasih Pak Asril. Ini ada Pak Sujono Resen. Pak Sujono akan bertanya.
Silakan Pak Jono, ini dua device-nya sudah saya unmute. Mau yang mana, monggo. Mungkin ada kesulitan teknis ya. Ini Pak Jono resen. Makasih Pak. Oke, silakan Pak Jono. Udah bisa ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanyain, waktu zaman perang Khandaq itu kan tahun Hijriah yang kira-kira kelima Rasulullah di Madinah ya. Itu saya ingin tahu bagaimana perkembangan umat Nasrani yang di negeri lain itu, umat Nasrani, umat Yahudi itu bagaimana nih kondisinya saat itu. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Di negeri lain. Pada saat itu kalau kita mau bilang Nasrani, orang-orang Romawi itu mereka Nasrani. Jadi agama yang mereka anut, Kisra, pemimpin kaisar itu disebut dengan Kisra, orang-orang Romawi, mereka itu beragama Nasrani. Artinya bagaimana agama Nasrani ya, mereka berkembang sampai menjadi agama sebuah imperium besar. Jadi agama yang dijadikan agama pedoman sebuah imperium besar. Nah, tapi belum ada hubungan interaksi secara langsung antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani saat itu. Sebagai dua kekuatan ini masih belum ada. Ada nanti setelah perang Khandaq terjadi, mulai ada fase Rasulullah SAW mengirim surat menyurat kepada beberapa pemimpin negara. Itu terjadi nanti setelah perang Khandaq. Tapi ketika perang Khandaq terjadi, agama itu berkembang dengan lingkupnya masing-masing. Begitupun dengan agama Yahudi. Agama Yahudi ada, tadi saya sudah singgung juga, beberapa suku dari suku Yahudi itu mereka tinggal di daerah Yerusalem. Mereka tinggal di daerah Yerusalem, mereka ada di sana, mereka beribadah juga tersebar di beberapa daerah yang lain, termasuk sampai ke Yaman. Ada beberapa suku Yahudi pada zaman Nabi itu, beberapa suku Yahudi yang bertempat di wilayah Yaman. Yang ada di kota Madinah adalah 3 suku Yahudi tadi, 3 suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian Bani Qainuqa, 3 suku Yahudi tadi. Artinya belum ada interaksi secara langsung kecuali Rasulullah dengan suku Yahudi yang ada di kota Madinah. Itu pun karena hidup berbarengan, itu interaksinya. Selain dari itu belum ada interaksi langsung dengan para penganut agama lain. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Jono. Ini ada Ibu Diah Lubis ya yang akan bertanya langsung. Silakan, enggak Bu Diah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tanpa video agak kurang fit. Pak Ustadz, pertanyaan saya mungkin sudah terjawab sih barusan mengenai sudah ada hubungan dengan Romawi pada zaman Nabi Muhammad. Nah, saya penasaran terus mengenai Salman Al-Farisi ini yang berasal dari Parsi membantu Nabi, berarti kan dulu itu sudah ada hubungan internasional sedemikian rupa dengan bahasa yang berbeda, dengan cara-cara yang berbeda. Jadi kira-kira Salman Al-Farisi ini membantu Nabi itu karena apa ya? Karena agama atau sebetulnya mulanya ada hubungan yang lain? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait Salman Al-Farisi, hubungan internasional saya katakan tadi terjadi setelah perang Khandaq. Nah, itu dimulai dari surat menyurat ketika Rasulullah mulai menawarkan Islam, sementara para pemimpin ada yang menjawab dengan beriman, ada yang menjawab dengan tidak beriman tapi menjawab dengan baik, ada juga yang menjawab dengan buruk. Nah, jadi bermacam-macam respon dari para pemimpin tersebut. Nah, tapi itu hubungan internasional terjadi setelah perang Khandaq. Adapun Salman Al-Farisi, kisah Islam beliau itu memang memiliki kisah tersendiri. Nah, jadi Salman Al-Farisi ini adalah seorang yang mencari Tuhan lah, bisa kita katakan. Dia orang yang melakukan perjalanan untuk mencari Tuhan, semisal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Salman Al-Farisi, dia berasal sebagaimana namanya, beliau itu berasal dari Persia. Mungkin sekarang saat itu dari satu kota bernama Asfahan. Nah, satu kota bernama Asfahan. Nanti Asfahan ini juga pernah dikutip dalam hadis Nabi bahwa nanti pada akhir zaman sebagian para pengikut Dajjal itu berasal dari Asfahan. Nah, Yahudi yang berasal dari Asfahan. Nah, Salman Al-Farisi ini berasal dari Asfahan. Dia adalah putra dari seorang pendeta Majusi.
Agama yang berlaku di Persia adalah agama Majusi, mereka para penyembah api. Nah, sehingga ada satu buah api yang dipertahankan tetap hidup, jadi tidak boleh redup, tidak boleh mati. Nah, yang dipertahankan tetap hidup sebagai tanggung jawab sang pendeta. Tentunya sang pendeta menugaskan 2 orang anaknya, Salman dan saudaranya, untuk menjaga api tersebut tetap hidup. Nah, sebagai seorang pemuda yang cerdas, Salman ini mulai bertanya-tanya, api ini kalau saya tidak sokong dengan kayu bakar, dia akan mati. Dia tidak kuasa mempertahankan dirinya, bagaimana dia bisa selamatkan saya? Nah, jadi mulai ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, sehingga pada puncaknya Salman memutuskan keluar dari kampungnya. Nah, dia keluar dari kampungnya, kemudian dia mulai mencari kira-kira siapa yang harus saya sembah, siapa Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, yang menciptakan kita. Nah, sehingga dikatakan Salman saat itu bertemu dengan, di Asfahan ada suku Yahudi juga, dia bertemu dengan seorang pendeta Yahudi. Nah, ketika bertemu dengan pendeta Yahudi, dia katakan bahwa ini sepertinya sebuah keyakinan yang benar. Nah, dia dengar si pendeta mengajar dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian ketika dia tinggal bersama pendeta Yahudi, dia dapati pada malam hari pendeta itu mulai membongkar. Kalau kita bisa bahasakan sekarang mungkin kotak amal lah. Nah, dia bongkar kotak amal, jadi hasil kumpulan donasi dari orang-orang itu dipakai untuk keperluan pribadinya. Nah, sehingga hancurlah si tokoh agama ini di mata Salman. Tokoh agamanya hancur, agamanya menjadi tidak diyakini. Nah, ini jadi perhatian buat orang-orang yang berbicara atas nama agama Islam. Kadang-kadang banyak masyarakat yang melihat Islam itu dari muslimnya, Islam itu dari tindak tanduk tokoh Islamnya. Nah, jadi kadang-kadang keburukan kelakuan kita itu malah melecehkan Islam itu sendiri. Nah, ala kulihal, Salman melihat bahwa pendeta Yahudi ini korup, dia merugikan masyarakat, sehingga Salman mulai berjalan lagi, dia mencari yang lain. Saat itu dia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang sangat soleh, zuhud, hidupnya baik, nasihati orang, sehingga Salman hidup berkhidmat bersama pendeta Nasrani tersebut. Dia hidup mendapatkan tuayan nasihat, dan dia mendapatkan informasi dari kitab-kitab terdahulu tentang Nabi akhir zaman. Ketika di penghujung hidupnya, pendeta Nasrani ini mengatakan, wahai Salman, berangkat kepada kawan saya punya kawan pendeta yang baik juga, berangkat kepada kawan saya, belajar sama dia. Salman berangkat lagi bersama kepada pendeta yang kedua, berangkat lagi pada pendeta yang ketiga, sampai akhirnya dia simpulkan semua pendeta ini berbicara hal yang sama, yaitu akan ada Nabi akhir zaman yang berasal dari Yathrib. Nah, maka Salman mulai berangkat ke Yathrib dengan informasi tentang Nabi akhir zaman yang dia punya. Di antara cirinya yang dia ketahui adalah Nabi itu tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Yang kedua, Nabi itu punya khotamun nubuwah, punya stempel kenabian di antara kedua punggungnya. Kita pernah bahas stempel kenabian pada saat kajian tema Isra wal Mi'raj. Nabi itu punya stempel kenabian di antara kedua punggungnya. Maka Salman berangkat ke kota Madinah sebagai kota yang diganyang-ganyang tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Sebagaimana 3 suku Yahudi tadi, mereka dari Yahudi suku Lewi ataupun Lewi, mereka berangkat ke kota Yathrib karena tahu di sana akan ada Nabi akhir zaman. Jadi yang mempertemukan mereka di Madinah ini informasi yang sama lah, kira-kira begitu. Salman berangkat ke kota Madinah sambil menunggu Nabi akhir zaman ada di sana. Sampai suku-suku Arab mereka datang ke kota Madinah, suku-suku Arab menyambut kedatangan Nabi di kota Madinah. Salman mulai mengkonfirmasi dengan informasi yang dia tahu, betul atau tidak bahwa ini Nabi akhir zaman. Itu diriwayatkan sebelum Islamnya Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah, beliau sedang duduk bersama para sahabat sambil bawa semangkuk makanan. Kemudian Salman bilang, ini adalah sedekah dari saya. Salman pergi jauh, dia duduk di belakang, dia perhatikan. Ternyata dia lihat Rasulullah tidak makan dari kurma sedekah itu, alih-alih dimakan Rasul bagikan kepada para sahabat. Kali kedua, konfirmasi, tanda pertama sudah ada. Kemudian datang kedua kali, Salman berikan lagi makanan sambil Salman bilang, ini adalah hadiah untukmu. Kemudian dia pergi jauh, dari belakang dia perhatikan, dia lihat Nabi Muhammad mengambil 1 butir kurma, kemudian beliau bagikan. Tanda kedua sudah ada. Tanda ketiga, ketika ada 1 orang meninggal di kota Madinah, saat itu Rasulullah mengangkat salah satu orang yang mengusung jenazahnya. Ketika mengusung jenazah, sorban yang Rasul kenakan sebagai pakaian, itu bagian belakangnya tersingkap. Di situ Salman melihat khotamun nubuwah, ada stempel kenabian.
Nah, langsung Salman datang pada Rasulullah dan beliau menyatakan keimanannya. Jadi itu perjalanan Salman Al-Farisi yang beliau mencari dan beliau menemukan. Kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Luar biasa ini kita juga membahas sedikit tentang Salman ya. Masjid Salman ITB pun ini yang saya tahu tim waktu membangun Masjid Salman ITB menghadap Presiden Soekarno bertanya idenya siapa membangun parit handak itu. Ketika timnya menyatakan itu Salman, akhirnya nama masjid itu Masjid Salman ITB itu sejarahnya. Jadi Pak Presiden menanyakan siapa, idenya siapa, parit itu disebut Salman, akhirnya namanya menjadi Masjid Salman. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini hampir 2 jam ya kita bersamaan dengan Ustadz dan kita mendapatkan banyak ilmu, informasi tentang baru satu sejarah Khandak yang luar biasa, itu menandakan mulai kemajuan Islam ya, yang memperkenalkan diri di seluruh dunia dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Sudah tidak ada lagi yang sebentar saya cek lagi, tidak ada yang bertanya lagi di chat Pak Ustadz, juga tidak ada yang resen. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya sudah membersamai kita hampir 2 jam. Mungkin untuk penutup kami mintakan doa dari Pak Ustadz untuk kita semua di sini. Tujuan kami satu, untuk kita bersama-sama lagi ketemu di jannah yang abadi Pak Ustadz ya. Nanti kita mengobrol tanpa batas, bertemu Rasulullah dan lain sebagainya. Silakan Pak Ustadz, karena waktu juga kita tutup dengan doa dari Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma wa la maturra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua. Saya unmute untuk sahabat-sahabat yang mau menyapa Ustadz dan mau menyapa rekan-rekan di sini. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Muhammadiyah, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Edi. Terima kasih terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Lubis ini semuanya ini. Pak Dian, terima kasih. Terima kasih. Pak Asril, terima kasih Pak Asril, Pak Ustadz. Ibu Renos, terima kasih. Terima kasih Pak Agung, Pak Fadian. Terima kasih Pak Edi. Banyak Surani, bergabung semuanya. Ibu Rinos, apa kabar? Sehat Ibu? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Nugroho, terima kasih. Ibu Farida. Terima kasih Pak Hadian. Luar biasa. Ibu Tina, terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Hani, Ini terima dari kasih. Medan, dari Padang, Pak. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih. Pak Zainir Umar, terima kasih telah hadir. Terima kasih. Pak Umar. Kemarin kami sudah menyampaikan amanahnya Pak, yang juara peserta terbaik mendapatkan hadiah Al-Quran Tartil ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Irwan, terima kasih. Ibu Fai, terima kasih. Pak Irwan, terima kasih. Pak Jono. Ketemu lagi. Ustaz Jono memberikan ini dong. Ibu Rani, Semuanya terima ini. kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Foto lagi dong. Terima kasih. Foto lagi. Foto lagi. Ibu Yemi. Ya, terima kasih Pak Hadian. Pak Asril, terima kasih Ibu Pak Yemi. Edi. Ya, Terima kasih Bu semuanya. semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu.